Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang teman-teman sekalian yang sudah bergabung di hari terakhir di sharing dan mentoring session untuk ISMA tahun 2022. Untuk hari ini topiknya adalah interview atau wawancara. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan 4 narasumber yang merupakan interviewer kalau nggak salah Pak ya untuk program ISMA tahun lalu ya. Baik, itu sudah kedatangan Dr. Rajibu Salim, MSc Infotek, yang merupakan pengajar dari Fakultas MIPA. Kemudian ada Bapak Muhammad Yakub Ayub Kadir, SAG LLM PhD, yang merupakan tenaga pendidik dari Fakultas Hukum. Kemudian ada Bapak Talbani Farlian, SEMA, yang merupakan tenaga pendidik dari Fakultas Ekonomi. Untuk yang presentasi pertama, kalau nggak salah, Pak Dinaro ya? Apa? Ya, Pak Dinaro. Pak Dinaro ya? Pak Dinaro. Ya. Dinaronya belum muncul. Kebetulan. Mungkin sistemnya... Oh, sudah ada. Gimana iya. Pak Dinaro? Alhamdulillah. Mohon maaf nih, jaringannya di tempat saya kayaknya lagi di daerah tertinggal nih ya, 3T kayaknya. Jadi agak Baik-baik. tiba-tiba hilang sinyal atau apa, mohon maaf ya. Jadi ini saya duluan nih, Bang Dian. Boleh, mungkin karena berhubung Bapak udah lagi connect nih Pak, takutnya nanti kalau kita di akhir malah terputus lagi gitu maksudnya Pak. Karena mungkin Bapak-Bapak yang lain koneksinya masih bagus ya. Oke, baik ya. Terima kasih Bang Dian atas kesempatan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukranillah wassalamun ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul meskipun dalam keadaan yang virtual, tapi tetap dengan semangat untuk menyambung ukhuwah Islamiyah ya, untuk tali silaturahmi dan juga saling berbagi untuk mendapatkan amal jariah tentunya ya, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tak lupa pula salat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, yang dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya pendidikan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Ya, sebelumnya terima kasih Bang Dian dan juga kakak-kakak di OIA yang sudah mengundang saya. Ya, saya jadi terharu nih diundang oleh OIA, ya, dan tentunya saya juga mohon izin dan mohon maaf ini untuk bapak-bapak yang lain karena saya walaupun paling muda tapi dipaksa duluan nih Pak. Yang lain udah lebih senior nih, tapi mengingat memang kebetulan saya jam 2.40 ini ada seminar juga di Mavelung, Thailand, jadi presenter. Jadi mungkin saya nanti memaparkan lebih awal, nanti saya permisi sebentar, nanti nyambung lagi mungkin di Q&A session. Baik adik-adik semuanya, hari ini kita akan berbicara sedikit tentang teknik wawancara. Ya, saya yakin dan percaya adik-adik yang ikut dalam kegiatan hari ini udah sering misalnya gitu ya mendengar teknik-teknik wawancara, bahkan mungkin sudah membentuk klub-klub diskusi gitu ya tentang bagaimana sih kita bisa lulus wawancara gitu. Jadi hari ini sebenarnya saya hanya mencoba untuk mengingatkan kembali ya, karena sebagai seorang muslim ini kita kan memang fitrahnya tuh pelupa gitu ya, sering lupa gitu. Jadi tugasnya kita tuh saling mengingatkan gitu ya. Jadi mungkin yang akan saya sampaikan ini adalah hal-hal yang mungkin sudah pernah didengar sebelumnya, yang udah sering dengar, tapi mungkin saya ulang lagi supaya kita sama-sama mengingat dan tidak saling lupa lagi ya. Baik, nah kita akan langsung aja nih. Sebagaimana kita tahu bahwa semua seleksi beasiswa, apapun jenis beasiswa, pasti nanti di akhirnya itu ada seleksi wawancara gitu. Nah, kita harus paham dulu sebenarnya konsep seleksi wawancara ini untuk apa sih sebenarnya gitu ya. Kenapa harus ada seleksi wawancara? Itu dulu konsep yang harus kita pahami. Nah, kalau kita pahami hal ini, tentunya nanti pada saat wawancara itu akan mudah gitu untuk menemukan key point apa sih yang sebenarnya harus kita sampaikan pada saat wawancara. Jadi sederhananya sebenarnya wawancara ini kan bagaimana cara seseorang mengenal kita, yaitu yang notabene adalah tidak kenal dalam waktu yang singkat. Kan itu intinya gitu. Jadi artinya dalam waktu 15 menit atau mungkin 30 menit maksimal,
orang yang nggak kenal kita itu jadi kenal. Kan itu intinya wawancara. Jadi artinya apa? Nah, bagaimana kita meramu kata, kalimat, poin-poin yang harus kita sampaikan selama 15 atau 30 menit itu sehingga orang nggak kenal kita itu jadi kenal. Itu inti yang pertama. Nah, jadi itu yang harus ada dalam benak kita dulu sebenarnya pada saat wawancara itu ngapain gitu ya. Nah, jadi pada saat wawancara itu intinya adalah bagaimana orang yang nggak kenal kita itu jadi kenal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, inti dari wawancara itu kalau misalnya di dalam sebuah beasiswa, sebenarnya intinya adalah untuk mengkonfirmasi. Nah, ini yang paling penting lagi. Mengkonfirmasi apa? Mengkonfirmasi apapun yang sudah kita tulis di seleksi administrasi. Misalnya disuruh buat esai misalnya ya, atau mengkonfirmasi apakah benar kita adalah mahasiswa di Universitas Syahkuala misalnya, atau mengkonfirmasi prestasi-prestasi yang sudah kita kirimkan dokumennya. Jadi intinya sebenarnya wawancara itu semua adalah konfirmasi. Jadi artinya apa? Pada saat wawancara nanti, buktikan bahwa yang kita berikan itu semuanya bisa terkonfirmasi. Nah, jadi ini 2 poinnya. Yang pertama, bagaimana orang bisa kenal kita dalam waktu dekat, yang notabene nggak kenal sama sekali. Dan yang kedua poinnya adalah bagaimana kita bisa memberikan konfirmasi terhadap semua hal yang sudah kita berikan di seleksi administrasi. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga ini, konsepnya wawancara itu sebenarnya adalah bagaimana ya orang bisa mendapatkan informasi ya atau pewawancara bisa mendapatkan informasi dari yang tidak kita sampaikan di dalam esai atau yang kita lampirkan. Nah, jadi artinya mereka sudah konfirmasi nih, oh percaya gitu, oh benar ternyata apa yang disubmit. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana menggali informasi yang lebih dalam. Nah, jadi adik-adik semuanya konsep daripada wawancara itu sebenarnya 3 itu dasarnya tuh. Jadi bagaimana mengenal kita, yang kedua mengkonfirmasi dokumen atau segala yang kita sampaikan, dan yang ketiga adalah menggali hal-hal yang mungkin belum nampak di dokumen yang sudah kita sampaikan. Nah, itu konsep dasarnya dulu. Nah, berikutnya adalah baru kita masuk ke tekniknya gitu ya. Bagaimana supaya ketiga objektif ini tercapai? Kan itu intinya. Kita udah tahu nih konsep dasarnya. Sekarang kita mau objektifnya. Gimana cara supaya ketiga hal tadi tercapai? Nah, teknik yang pertama adalah pastikan kita tidak berbohong. Bohongnya mulai dari mana? Mulai dari buat seleksi administrasinya. Dari esainya, dari sertifikatnya, atau apapun itu jangan pernah berbohong. Kenapa? Karena pewawancara, meskipun mereka mungkin bukan seorang psikolog, tapi mereka sudah pernah sebelumnya mungkin diwawancarai, atau sudah pernah punya pengalaman mewawancarai orang lain gitu ya. Jadi pada saat kita berbohong itu pasti akan kelihatan. Nah, kalau sudah berbohong, sudah sadaqallahul azim gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa pada saat wawancara itu apa yang kita sampaikan relevan dengan apa yang kita submit. Jadi jangan nanti kita masukin dokumennya tentang misalnya apa keberhasilan di bidang akademik yang pada saat wawancara yang kita cerita yang malah yang non akademik gitu ya. Kenapa? Karena nanti tidak terkonfirmasi. Nah, itu. Jadi artinya itu tekniknya. Yang pertama pastikan tidak berbohong, yang kedua pastikan bahwa kita bisa mengkonfirmasinya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita masuk ke teknik lagi. Pada saat wawancara itu yang pertama sudah pasti adalah kita jangan gugup. Kenapa? Sebaik-baik apapun preparasi kita, kalau kita gugup, maka itu akan hancur segala macam. Gitu ya. Contohnya misalnya, pertanyaan kan yang paling sering itu misalnya, dapatkah Anda menjelaskan tentang diri Anda? Gitu. Nah, karena kita gugup, saya dari Aceh Timur, saya dari Aceh Timur, dan begitu seterusnya sampai kiamat tiba. Apa yang terjadi? 15 menit itu akhirnya terbuang gara-gara kita gugup, bisa gitu ya. Tapi ada juga yang bilang, relax aja, jangan juga relax sekali gitu. Jangan sampai nanti pas saya coba jelaskan diri Anda. Diri saya, oke coy, saya jelaskan nih ya, dengar baik-baik. Jangan gitu juga, itu terlalu relax namanya. Terlalu santai, nggak bagus juga. Jadi intinya apa? Harus tenang. Tenang itu kenapa? Jadi artinya pada saat diberikan pertanyaan, kita bisa berpikir dulu gitu ya. Misalnya contohnya, bisa adik jelaskan tentang diri adik? Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Dinaro, saya berasal dari Aceh Timur, sebuah kabupaten yang berada di pesisir timur Aceh. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 5 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala pada jurusan akuntansi. Nah, itu namanya tenang. Jadi nggak panik dan nggak juga terlalu santai, gitu ya. Apa manfaatnya kalau kita tenang? Yang pertama, artikulasi kita jelas. Jadi teman saya harusnya dari Aceh Timur, semester 6 sih sama. Nah, itu nggak bagus jadinya. Artikulasi jadi nggak bagus.
Yang kedua, pada saat kita tenang, pada saat nanti kita diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membutuhkan pemikiran atau emosi, kita juga tenang. Misalnya contohnya ditanya seperti ini, misalnya ya, bisa dijelaskan nggak apa sih kegagalan hidup yang paling parah dalam yang pernah Anda hadapi, gitu ya? Nah, kalau panik itu kan kita, aduh gagal apa ya? Aduh. Atau misalnya ada memang kegagalan besar, jadi kita pada saat menceritakannya, itu malah membuat diri kita tuh jelek sekali, gitu. Padahal kalau tenang bisa kita bilang, ya kegagalan saya adalah pada saat saya tidak mampu untuk menyelesaikan sebuah mata kuliah dengan nilai yang baik. Saya mendapatkan nilai D misalnya. Namun demikian, bukan berarti bahwa kegagalan itu membuat masa depan saya hancur. Tidak, karena kegagalan artinya hanya kegagalan rencana saya. Artinya apa? Semester depan saya mengulang lagi untuk memperbaiki rencana saya supaya jadi lebih baik. Nah, pada saat tenang kita bisa menjawab hal-hal seperti itu. Ya. Nah, yang kedua apa? Dalam mewawancara, karena waktunya terbatas, juga jangan terlalu lebay. Nih, terutama nih yang cewek-cewek nih ya, ceritanya panjang gitu ya, kayak mak-mak militan gitu. Jangan juga. Jadi harus bicaranya itu apa yang ditanya gitu. Misalnya, bisa Anda jelaskan tentang apa sih yang Anda lakukan selama kuliah? Oh banyak Pak. Wah itu kalau pagi saya bangun jam 8 Pak. Wah, itu langsung mandi saya Pak, gosok gigi saya gitu. Makan pagi, berangkat ke kampus. Lalu sampai di kampus, saya ketemu teman-teman, say hi, dan segala macam. Nggak perlu seperti itu juga. Ya, artinya nggak perlu deskripsi yang tidak relevan. Nah, tapi nanti ada pertanyaan di mana kita memang perlu deskripsi yang sangat relevan. Contoh misalnya, pertanyaan yang sering ditanyakan itu, mengapa Anda memilih universitas, Universitas Makau, misalnya gitu ya, menjadi tujuan untuk pertukaran pelajar Anda. Nah, di sini baru kita boleh menjelaskan secara detail dan rinci. Misalnya, contohnya kita jawab, terima kasih Pak, pertanyaan yang bagus sekali. Saya memilih Universitas Makau, Pak, karena kebetulan saya adalah mahasiswa akuntansi, Pak, dan bidang saya adalah sistem informasi akuntansi. Saya melihat di website Universitas Makau ini bahwa ada beberapa pengajar-pengajar hebat yang memang dalam bidang akuntansi, sistem informasi akuntansi, Pak, seperti Jackie Chan, Jet Li, dan Stephen Chow, Pak. Itu adalah para profesor-profesor terbaik di bidangnya. Sehingga saya ingin menggali lebih banyak ilmu saya di Universitas Makau, karena saya memahami bahwa keilmuan saya itu hanya bisa saya dapat di Universitas Makau ini. Apalagi ditambah bahwa Makau merupakan sebuah daerah yang memiliki teknologi yang berkembang sangat pesat, merupakan bagian dari negara yang memiliki kontribusi keilmuan dalam bidang sistem informasi yang berkembang. Nah, begitu, itu boleh kita detailkan. Gitu. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita well preparedness gitu. Artinya pada saat kita memilih sebuah universitas, pada saat kita memilih sebuah profesor, ya kita paham dengan kenapa kita memilih hal tersebut gitu. Nah itu boleh dielaborasi, diperbanyak gitu. Tapi pada hal-hal yang misalnya yang hal-hal yang nggak perlu misalnya gitu ya, coba Anda jelaskan tentang Anda dan keluarga. Itu nggak perlu cerita. Misalnya saya anak 5, orang tua saya punya 6 bersaudara misalnya gitu kan. Bibi saya tinggalnya di Medan, ya punya 6 anak juga, ya salah satu sepupu saya, gitu nggak perlu. Jadi kita harus membedakan mana yang kita harus deskripsikan secara detail, mana yang nggak perlu. Nah itu ya. Nah berikut teknik yang wawancara yang lain yang harus diperhatikan adalah hindari kekosongan gitu. Nah, mungkin bagian tidak terbiasa wawancara atau tidak terbiasa berbicara di publik pasti akan banyak menggunakan atau gitu ya. Misalnya, coba Anda jelaskan tentang diri Anda. Ya Pak, saya saat ini seperti itu. Jadi hindari. Nah, bagaimana cara itu dengan mengganti kata-kata? Misalnya saya apakah didiamin gitu ya? Saya merupakan seorang mahasiswa. Nah, gitu. Jadi lebih bagus seperti itu. Atau mengganti dengan kalimat atau kata juga boleh. Contohnya misalnya saya saya juga lagi bingung idenya apa. Tapi artinya jangan sampai banyak menggunakan atau di dalam ini. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita nggak siap. Nah, jadi akan dianggap, artinya gini, kita sebenarnya mampu, sebenarnya bisa, tapi gara-gara banyak itu dianggap bahwa kita nggak ready, nggak prepare. Yang kedua, jaga kontak mata. Jadi jangan sampai nanti pada saat ditanya kita, ya Pak, jadi saya, seperti ini ya. Nah ini udah nih, gawat nih, antara ayan sama julingan disangka. Tapi tetap fokus, kita tatap mata pewawancaranya. Gitu. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa artinya kita memiliki confidence yang tinggi terhadap apa yang kita sampaikan. Ya. Nah, teknik-teknik yang lain misalnya kita bisa bercerita. Nah, biasanya pewawancara itu menyukai yang sifatnya adalah storytelling, gitu ya. Kenapa? Karena dengan storytelling itu kita mengalir ceritanya.
ada intonasi gitu. Jadi nggak cuma saya mahasiswa semester 6, minggu tahun lalu saya dapat IPK 3,4, saya juga aktif di kegiatan mahasiswa, selama ini juga saya aktif di kegiatan akademik, saya juga aktif di BEM, jangan seperti itu. Tapi kalau kita storytelling, baik Pak, pada saat semester 4 dulu Pak, saya pernah aktif di BEM. Di BEM itu saya terlibat dalam bidang leadbank. Saya pernah membuat kegiatan loh Pak. Kegiatan saya itu salah satunya itu juga merupakan bagian daripada keilmuan saya. Nah, jadi kita ada intonasi, kita lebih ceritanya lebih flow, lebih mengalir, dan kita juga punya kronologis, ya. Nah, ini mungkin beberapa teknik yang saya yakin adik-adik semua itu udah paham, gitu, udah pernah dengar gitu. Cuman mungkin belum pernah dipraktekkan, sehingga pada saat nanti diwawancara kita jadi lupa gitu ya, atau mungkin jadinya malah karena sibuk mengingat materi sehingga kita lupa dengan cara kita bagaimana untuk mendelivery materi tersebut. Nah, jadi artinya terkadang orang bagus materinya, tapi karena sibuk dengan memikir materi, akhirnya lupa bagaimana sebaliknya mendeliver materi itu sehingga dia menjadi lebih baik, lebih lancar, dan lebih nyaman untuk didengar oleh pewawancara. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ya, karena sebenarnya intinya bahwa seleksi wawancara itu kan format pertanyaan itu hampir-hampir sama sebenarnya, hanya beberapa mungkin yang berbeda. Yang paling sering itu kan intinya adalah yang paling banyak ditanyakan itu salah satunya yang lain adalah misalnya kenapa kami harus memilih kamu sebagai salah seorang peserta atau kandidatnya, atau kenapa atau apa yang membedakan kamu dengan peserta yang lain. Nah, itu juga salah satu pertanyaan yang biasa sering juga ditanyakan. Tapi bentuk-bentuk pertanyaan mungkin nanti bapak-bapak pewawancara yang lebih paham detail ya, kalau saya belum pernah menjadi wawancara untuk ISMA, tapi biasanya untuk bentuk-bentuk wawancara lain seperti misalnya di LPDP itu adalah salah satu bentuk wawancara atau bentuk pertanyaan wawancara yang sering ditanyakan. Misalnya apa yang membedakan Anda dari orang lain. Nah, sekali lagi, setiap ada pertanyaan, pahami dulu konteks atau objektif dari pertanyaan tersebut. Kalau misalnya pertanyaannya adalah apa yang membedakan, berarti sebenarnya dia ingin melihat kenapa saya harus memilih kamu dibandingkan dengan orang lain. Ya, nah, cara menjawab ini gimana? Kita lihat dulu objektif dari beasiswanya. Objektif beasiswanya apa? Misalnya ISMA, objektifnya adalah kita mampu untuk menyelesaikan 1 semester di luar negeri, misalnya contohnya ya. Nah, jadi kita harus mampu memasukkan poin itu di dalam pembeda kita. Misalnya contohnya, sebagai salah seorang mahasiswa yang aktif di perspektif misalnya, saya sudah terbiasa menulis, gitu kan? Saya sudah terbiasa untuk menelurkan pemikiran saya dalam bentuk tulisan. Saya rasa ini akan menjadi hal yang berguna pada saat saya nanti kuliah di luar negeri, karena di luar negeri nantinya bentuk-bentuk tugas yang diberikan akan berbentuk esai. Nah, ini akan menjadi pembeda saya dengan mahasiswa lain yang mungkin tidak aktif di dunia tulis-menulis. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita lihat lagi apa kira-kira yang menjadi focal point kita, kekuatan kita, yang bisa mewujudkan objektif dari beasiswa tersebut. Nah, kira-kira itu ya, itu gambarannya. Jadi artinya gini, dalam wawancara itu kita harus pahami dulu objektifnya apa, konsepnya apa, baru nanti kita merancang sistematika untuk menjawab objektif tersebut. Baru nanti kita belajar bagaimana cara mendelivernya supaya bisa tersampaikan semuanya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kita materinya udah bagus, sudah matang, segala macam, ternyata pada saat delivernya malah kacau. Akhirnya yang awalnya dianggap kita, wah ini bagus nih, covernya keren gitu, di dalamnya isinya zonk. Lebih baik kita seperti kitab kuning gitu ya, walaupun sudah bulukan gitu ya, warnanya sudah kekuningan, tapi pas dibuka, wah, daging semua. Ya, mungkin itu dulu Bang Dian dari saya. Nanti kalau misalnya ada Q&A, kita akan diskusi lebih jauh, dan tentunya dari bapak-bapak 3 orang yang pernah menjadi wawancara itu, ya, informasinya pasti bakal lebih valid dan lebih lengkap lagi. Demikian Bang Dian, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dinaro yang sudah memberikan sedikit tips ya untuk teman-teman semuanya. Kemudian kita ada sedikit presentasi dari Pak Talbani, dan untuk teman-teman mungkin yang sudah punya pertanyaan ya di kepalanya, sudah bisa mungkin langsung memberikan pertanyaannya di chat box. Nah, nanti ya kita akan memberikan waktu untuk question and answer sessions, tapi sebelumnya mungkin kita persilakan dulu Pak Talbani untuk memberikan sedikit materi ya Pak ya, mungkin ya istilahnya pada teman-teman sekalian. Pada Pak Talbani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, alhamdulillah. Salam Rasulullah. Yang saya hormati pada Bapak interviewer. Ya, di sini ada Pak Haji Busalin, kemudian Pak Yakub, kemudian siapa lagi tadi? Pak Dinaro. Pak Dinaro. Ada satu lagi ya? Nggak, cuma berempat. Berempat, oke. Ya. Dan luar biasa tadi presentasi yang disampaikan oleh Pak Dinaro. Beliau sebentar lagi akan berangkat juga ke Inggris ya, lulus LPDP di Durham University Inggris ya untuk S3. Congratulations Pak Dinaro, dan tip-tip beliau tadi luar biasa dan sangat memberikan inspirasi bagi pertama adik-adik mahasiswa yang insya Allah akan ikut interview dalam waktu dekat ini, baik dalam hal nantinya ikut ISMA, IISMA, atau juga beasiswa lainnya yang conducted with the interview, insyaallah. Oke, sedikit saya akan sharing saja. Saya tidak banyak tidak banyak bicara, tapi saya mencari fakta-fakta apa yang telah kita coba digest selama wawancara yang lalu. Dari Unsyah Syahwala kemarin itu banyak sekali, alhamdulillah terpilih sebagai interviewer, termasuk kita dalamnya dari 67 peserta interview ya se-Indonesia. Nah, ini yang akan saya highlight di sini. Pertama, saya memberikan selamat pada adik-adik mahasiswa yang telah mendapatkan nilai bagus dan akan disupport oleh OAE, dan juga luar biasa OAE supportnya kepada mahasiswa yang memiliki nilai 500 ke atas ya. Bu Ria ya juga di sini sangat perannya luar biasa, Bu Dini juga ya, dan Pak Moza sebagai ketua OAE, dan sangat mensupport kita semua, terutama yang akan ikut mobility program di ISMA maupun mobility program lainnya. Baik, izinkan saya mau menampilkan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, baik. Bagaimana strategi terutama dalam menghadapi wawancara? Saya langsung straight to the point wawancara. Di situ ada 3 hal yang penting, adalah kognitif, efektif, dan psikometrik. Ya. Kognitif adalah lebih kepada kesiapan Anda dalam pengetahuan Anda yang Anda siapkan, terutama di bidang Anda. Yang kedua adalah knowledgeable, betul-betul well known terhadap bidang yang Anda miliki dan pengetahuan akan ISMA itu sendiri. Yang ketiga adalah down to earth, high order thinking. Jadi sebisa mungkin yang Anda punya selama ini di fakultas manapun, ya, itu betul-betul Anda genggam ilmu Anda dan Anda bisa mengaplikasikannya secara pengetahuan, sehingga saat nanti interview tanya how do you study in university so far, gitu ya. Nah, maaf, di tempat saya belum nampak nih sharing. Iya, Pak. Yang lain Ini kan juga nampak. Oh gitu ya. Yang lain nampak? Enggak, Pak. Tadi yang sebelumnya Awalnya sekali nampak. Oke. Berarti kayak gini aja lah ya. Kayak gini aja Pak mungkin Pak. Oke, baik. Jadi ada 3 strategi yang utama, kognitif, efektif, dan psikometrik ya. Yang sifatnya pertama adalah kognitif, itu dalamnya readiness terhadap preparation saat interview dan saat existing interview, saat menjalani interview dan post interview nantinya. Kemudian knowledgeable, artinya Anda betul-betul paham akan ilmu Anda. Jadi mahasiswa harus betul memahami itu bidang Anda, sehingga saat tanya oleh interview nanti, how do you study so far? Ya. Jadi Anda pengen mengelaborasi ilmu Anda yang Anda miliki itu day to day basis, atau ini Anda address dengan baik dengan wawancara. Kemudian down to earth, high order thinking. Jadi sebisa mungkin yang Anda jawab nanti oleh si pewawancara itu betul-betul down to earth, yang tidak cek langit ya, tapi sesuai dengan apa yang Anda dapatkan dan sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Kemudian ada efektif. Efektif itu lebih pada sikap. Saat interview ya tidak boleh itchy, gatal semuanya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dinalo sekilas bahwa harus fokus ya, dan disiplin juga terhadap waktu yang Anda masuk saat nanti waktu meeting Zoom meeting ya, atau saat wawancara minimal 5 menit itu Anda sudah masuk di dalamnya. Itu juga masuk penilaian kita, dan disiplin dalam sikap Anda itu betul-betul sopan ya, terus tidak ada tidak memiliki
oktav 8 ya dalam bicara, maksudnya Anda lebih besar sekali suara ketimbang si interviewer atau pewawancara, itu juga pengaruh. Dan lebih efektif ini lebih pada sikap Anda dalam menjawab, sikap Anda dalam berpikir, menerima feedback dan sebagainya, sehingga Anda juga termasuk orang yang mau untuk dikritik maupun dikoreksi dalam wawancara misalkan. Kemudian yang ketiga adalah psikometrik, ya lebih pada gestur. Gestur artinya kalau biasanya gestur ini susah kali di Zoom ya, tapi lebih enak sebenarnya di saat langsung face to face contact ya, sehingga kita tahu bagaimana mimik, gestur sebagainya itu bisa tahu. Nah, kita ketahui cuma ya muka saja ya, muka. Bagaimana Anda menjawab soal itu, kira lihat contekan nggak gitu ya, kan gampang tuh kalau di Zoom tuh kelihatan mata Anda ke kanan kiri aja udah kelihatan tuh, oh Anda berarti lihat contekan dalam menjawab sebagainya. Nah itu kalau bisa dihindarkan, jangan Anda melihat contekan untuk menjawab, dan apa adanya, like the flow of the water, jadi seperti air mengalir saja yang Anda tekankan di psikometrik ini. Ya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Binaro benar, konfirmasi ya. Jadi pertanyaan nanti akan ditanya ya, saya tidak boleh memberikan pertanyaan atau yang pernah kita tanya yang lalu, tapi hanya gambaran secara ilustrasi sedikit bahwa adequate writing and verbal coherence. Jadi antara Anda tulis dengan Anda sampaikan nanti saat wawancara itu harus klop. Apa yang ditulis nih, misalkan purpose of the study, purpose of the join of ISMA, apa purpose-nya? Apa tujuan Anda itu yang Anda tulis di paper itu? Nah, itu secara verbal nanti jawabnya pun harus terkonfirmasi sejalan ya. Tidak yang satu ke utara, Anda jawab misalkan ikut ISMA karena orang tua, tapi ditulis karena ditulisan Anda karena keinginan sendiri, yang itu udah pasti gagal ya. Nilai pasti kita skornya 1 sampai 5, 1 2 sampai 5. Nah, itu biasanya kami memberikan skor ya, kalau jatuh kayak itu nilai 1 ya, paling tinggi 5 gitu ya. Kemudian you pass academic achievement itu akan ditanya juga ya, including process of skills involved your previous and current degree program. Nah, jadi pas academic achievement seperti apa ya, seterusnya seperti saya tanyakan di awal. Kemudian clear ya, pastikan clear introduction. Saat ditanyakan self introduction ya, tell me who you are, or please introduce yourself gitu ya. Jadi ditanya juga seperti how do you find the study so far, ini juga masuk dalamnya tadi. What have you learned about the subject, the most interesting course you have. Ini totally harus betul-betul clear. Ya. Nah, sehingga saya ambil keywordnya adalah, ini keyword dari panitia, tapi bukan dari soal, tapi keyword yang setelah saya alami ya, sebagai pewawancara, keywordnya itu adalah interpersonal skills dan high enthusiasm dan criticism itu nilai skor yang paling tinggi. Jadi sebisa mungkin Anda memiliki interpersonal skill yang baik dalam menjawab nantinya, dan memiliki antusias, betul-betul pengen gitu, wah pokoknya antusias lah ikut ini. Kemudian criticism ya, kritik, artinya kritis dalam menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara. Kemudian selanjutnya adalah engage with local international communities. Jadi Anda akan nanti di-address bagaimana kalau misalkan Anda lulus, atau apa sih tujuan Anda itu mau ISMA, kan dikonfirmasi lagi apa yang Anda ditulis ya. Kan di form itu kan ditanya bagaimana Anda kaitan dengan local international communities ya, lingkungan sekitar. Nah, itu akan ditanya ya. Sehingga di situ paling penting adanya self esteem interrelation. Bagaimana self esteem. Jadi percaya diri Anda itu harus kuat di sana dalam menjawab bahwa oke, saya akan mengadakan bla 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 bla, dan itu akan berdampak pada saya juga bla 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 bla, seplang saya akan bla 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 gitu ya. Nah, jadi juga terkait dengan university engagement. Jadi tidak hanya pribadi Anda saja dalam nanti manfaat untuk Anda ikut ISMA, tapi juga akan berdampak saat Anda pulang, itu akan memberikan kontribusi besar. Nah, itu intinya kontribusi besar kepada universitas yang Anda host country-nya, artinya misalnya pada fakultas dan jurusan misalnya. Nah, sehingga keywordnya saya ambil saat itu adalah futuristik. Ya, jadi betul kita futuristik dan memiliki inovatif dan kreativitas yang luar biasa dalam menjawab pertanyaan tentang engage local international communities. Ya. Kemudian bagaimana juga Anda jika ada masalah, ya, how to tackling overcoming problem. Bagaimana Anda mengatasi masalah Anda jika Anda tahu ketemu masalah-masalah yang Anda miliki, baik masalah cara belajar,
masa-masa di luar belajar ya. Jadi internal dealing in existing education, external manage external campus, external activities itu jawabnya harus jelas ya. Jelas maksudnya adalah saat Anda menjawab internal itu masa pelajaran susah gimana, kalau Anda ketahui gimana, maka akan Anda tanya sama profesor atau sama dokter atau sama dosen yang ini dan akan diskusi kelompok dan sebagainya. Itu harus ada way out. Harus ada way out. Jadi intinya way out yang Anda sodorkan, yang Anda berikan kepada pewawancara bahwa itu adalah terapi overcoming atau solusi masalah yang Anda lakukan untuk internal, untuk education ya, selama belajar pas belajar mengajar. Sedangkan eksternal, kalau Anda ada masalah di luar sebagainya, maka Anda juga harus konkret apa solusinya. Nah, itu yang pengen didengarkan wawancara dan biasanya akan mendapatkan nilai tertinggi kalau memiliki Anda adaptif. Jadi bisa adjustment Anda dalam overcoming problems, dan Anda sebagai troubleshooter gitu, di multidisiplin itu biasanya skornya tinggi ya, skornya 5. Dan yang selanjutnya adalah contribution post the program. Ini paling penting. Pertanyaan key word yang biasanya pewawancara itu inginkan ya. Setelah program itu ngapain Anda ya? Apakah ISMA itu menolong Anda atau Anda menolong ISMA atau gimana gitu. Sehingga achieving your aim goal and dream itu should be matching ya. Jadi harus ada keterkaitan antara dream Anda dengan feedback yang Anda dapatkan nantinya, itu minimal sejalan. Nah, sehingga saya katakan di sini keywordnya dalam memberikan kontribusi ya, ini pertanyaan terakhir biasanya seperti itu ya, itu adalah ultimate achievement. Jadi Anda betul-betul ingin mendapatkan satu capaian yang tertinggi, tercanggih, tersukses ya, ultimate. Baik secara nanti alumni ISMA dan akan kontribusi juga, kata kuncinya kontribusi ke MBKM ya, dan strategic strategic learning-nya, prosesnya itu jadi Anda sukses di 2 hal artinya vice versa, tidak hanya untuk pribadi support atau kontribusi kepada ISMA, kontribusi kepada universitas, kontribusi kepada fakultas, tapi juga Anda mendapatkan experience that you can get ultimate achievement and apply to your home country, MBKM, and also for your university. Okay, I think that's all for me. Ya, itu dari saya. Waalaikumsalam. Good luck, and my watchword is there's no meaningful meeting indeed except to be increasing our good deed and faith. Yeah, and faith. Yeah. All right, thanks so much. So back to you. Thank you for Pak Talbani. Terima kasih Pak Talbani ya. Materinya sangat to the point kalau menurut saya. Sangat luar biasa sih, kita bisa lihat keywords pentingnya ya tadi dari Pak Talbani juga teman-teman sekalian. Mungkin kita biar agak cair, mungkin Bapak narasumber semuanya, kita formatnya mungkin tidak terlalu seperti seminar, mungkin kita agak kayak talk show sih kalau saya bilang ya. Mungkin saya akan memberikan beberapa mungkin pertanyaan atau frequent ask questions mungkin untuk membantu teman-teman yang di sini juga yang belum dapat mungkin pertanyaan yang ingin ditanyakan atau mungkin kepikiran nih kalau ternyata harus tanya seperti itu. Mungkin pertanyaan pertama ya mungkin muncul ya. Biasanya ini di pikiran seorang yang diwawancara nih mungkin Pak ya. Seberapa besar sih Pak sebenarnya interview ini itu sebagai tolak ukur dalam keberhasilan atau tingkat kelulusan dalam suatu program, dan biasanya itu apa saja sih Pak kesalahan yang sering dilakukan oleh pewawancara yang diwawancara maksudnya ketika di interview. Mungkin kita bisa persilakan Pak Yakub dulu kali ya untuk menjawab. Dian, kayaknya langsung materi aja dulu. Siapa tahu setelah materi itu pertanyaan tidak muncul lagi gitu. Nah, gitu Pak. Ada materi-materi yang perlu disampaikan. Jadi lebih fokus ke pertanyaan di materi interviewnya seperti ya. Siapa tahu nanti setelah ada materi ini baru tidak ada lagi pertanyaan karena udah dijelaskan. Jadi jangan berulang penjelasannya nanti. Baik. Seperti itu. Nah. Mungkin kalau ada materi mungkin dari Pak Yakub ada? Ya, mungkin ada materinya di sini sudah saya siapkan. Boleh saya sampaikan dulu karena waktunya juga singkat ini ya. Kalau boleh ya. Bagaimana? Gimana Pak? Tadi soalnya saya menerima informasi katanya Pak Yakub ada ini duluan ya Pak ya. Ada
keperluan juga ya. Iya, Mungkin. kebetulan saya jam 3 juga ada keperluan yang lain, makanya tadi saya duluan ya. Tapi tidak ada masalah. Masalahnya sebenarnya materi saya sudah disampaikan semua oleh Pak Dinaro tadi sama Pak siapa tadi? Satu lagi? Pak Talbani ya. Ya, sama Pak Talbani. Ini saya terus terang banyak sekali belajar dari Pak Dinaro dan Pak Talbani ini. Ini saya juga nggak tahu apa itu interview sebenarnya. Terima kasih Pak Dinaro dan Pak Talbani. Ya, mungkin dalam kesempatan yang singkat ini ya saya hanya ingin mempertegas juga ini ya. Ini poin kedua dari Pak Dinaro tadi ya, mengkonfirmasi. Karena saya pikir secara teori tidak ada hal yang lebih ini lagi, tapi lebih kepada konfirmasi poin-poin yang ditanya di ISMA itu. Saya baru saja cek lagi itu dokumen kemarin itu ya. Tapi sebenarnya ini rahasia, karena katanya kemarin kami disuruh tanda tangan nggak boleh kasih tahu. Tapi berarti ini di sini saja ya, jangan sampaikan ke orang lain nanti habis. Ya, jadi yang pertama itu potensi akademik, ya itu yang dilihat, yang dikasih clue kepada pewawancara untuk program ISMA ya. Bagaimana maksud akademik ya, tentu tadi sudah dijelaskan secara umum bahwa akademik di sini adalah kemampuan kita dalam bernalar, dalam menguasai materi, dan terutama secara formalitisnya adalah ya IPK-nya. Ya, dan sini akan nampak nanti ketika kita wawancara kemampuan akademik seorang yang diinterview itu akan terasa ya bagi kita yang sudah sering berbicara. Yang kedua adalah kemampuan berjejaring. Ini salah satu poin penting. Di sini saya pikir dari sekarang itu harus disiapkan oleh para adik-adik semua apa jejaring apa yang sudah ada. Pasti sekarang dengan sosial net ini banyak sekali ya. Jadi harapan saya dan message saya di sini supaya disiapkan. Kalau memang belum pernah ditulis dulu, dicatat dulu, kemudian diulang, dibaca. Itu tips-tips yang paling mudah nantinya. Kemudian yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Ya, ini juga pertanyaan tadi sudah sampaikan oleh Pak Talbani juga sama Pak Dinaro. Ya, karena nanti pertanyaannya ini biasanya ya apa masalah yang pernah Anda temui gitu selama Anda kuliah dalam beradaptasi, dalam berkomunikasi, ya, baik sesama teman maupun sesama dosen ataupun sesama sosial. Nah, itu sering pertanyaan-pertanyaan yang cukup nyelimet ketika kita menjawabnya. Kenapa? Dia hati-hati sekali ketika menjawab itu, bahwa pertanyaan itu kadang-kadang beruntun. Jadi ketika Anda jawab satu jawaban, ya kalau biasanya saya sampai 3 level saya kejar. Nah, kalau dia sanggup ngejar itu sudah aman. Nah, tapi kalau cuma satu levelnya nggak sanggup, ya, berarti ya, dia akan nilainya tentu tidak akan penuh. Nah, ini harus disiapkan. Gitu. Nah, apalagi seperti Pak Talbani tadi bilang atau Pak Dinaro, jangan pernah berbohong. Nah, karena kalau kita kejar nanti yang level kedua, level ketiga nampak betul kalau dia berbohong. Ya, kalau level 1 oke lah, selesai. Kemudian poin yang keempat adalah kemampuan atau potensi untuk berkembang. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan sekilas. Karena pertanyaan nanti di ujung pertanyaan terakhir yang diminta kepada ISMA ini apa kontribusi para kandidat ini ketika pulang kembali ke negara halaman ya. Bilang kampung halaman nggak enak rasanya ya. Negara halamannya, artinya kampung halaman kalau kita apa kontribusinya. Nah, ini diupayakan sekonkret mungkin ya. Nah, walaupun memang bilang konkret kali kan belum kejadian ya. Because tomorrow is nothing katanya. Nggak mungkin yang besok itu bisa kita pastikan. Tapi upayakanlah sebisa mungkin meyakinkan yang hal-hal yang lebih konkret dan sesuai dengan potensi yang ada sama kita. Jadi janganlah bilang kita tinggal di Aceh, ini kita rencananya kita ingin membantu pasukan Ukraina yang lagi diserang sama Rusia. Kami sudah mempersiapkan berbagai senjata. Itu kan artinya terlalu, bukan tidak boleh ya, tapi artinya terlalu wah untuk level kita. Jadi harus dilihat kapasitas kita apa, dan saya harapkan supaya mempersiapkan hal-hal yang realistis saja. Nggak usah berbau wah sekali membangun bangsa dan negara. Mungkin ada kampung Anda, desa Anda, lorong Anda yang paritnya masih kacau, yang di belakangnya masih ada persoalan-persoalan. Ya, ada konflik tanah kemarin, ada mahasiswa datang ke saya. Jadi hal-hal kecil itu saya yang coba dieksplor. Dan mulai sekarang saya pikir waktu yang cukup ya untuk berefleksi sejenak. Apa nanti kira-kira yang akan saya persiapkan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan itu. Itu poin besar saya pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya ingatkan juga, dan ini mungkin yang terakhir saja ya, bahwa kemarin itu dasar pengalaman ketika kami wawancara program ISMA itu
ternyata ya sebagaimana kita semua juga pasti bertanya, tadi kamu ditanya apa? Ya, karena banyak betul begitu, akhirnya jawaban yang disampaikan ke kami itu, ini mohon maaf seluruh Indonesia, mirip-mirip. Akhirnya dapat warning dari bos besar, oh ini nggak betul lagi, kenapa sudah bocor. Akhirnya disuruh untuk membuat pertanyaan yang tidak ada dalam sistem. Kalau saya memang udah senang begitu. Artinya dilepas, jangan terlalu kaku. Pertama kaku sekali. Jadi hati-hati di situ, dan di sini menentukan kembali pada kemampuan dasar daripada kita. Karena ini nggak bisa kita berbohong. Kalau kita hafal betul tadi nomor 1 apa jawabannya. Jadi pas sedikit dibalik, itu akan terasa kagoknya. Oleh karena itu tentu ya, kesiapan harus betul-betul dipersiapkan apa saja seperti 4 poin tadi, dan semua persiapan itu akan mendorong kepada munculnya confidence tadi. Jadi percaya diri itu intinya adalah adanya persiapan. Nggak mungkin percaya diri tiba-tiba, oh saya percaya diri, tapi persiapan tidak ada, tidak mungkin. Semakin baik persiapan, pasti semakin tinggi tingkat kepercayaan diri kita. Nah, itu pengalaman saya baik ketika saya diinterview orang maupun ketika saya menginterview. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bahannya sangat luar biasa sih kalau menurut saya. Mungkin langsung saja Pak ke Pak Rajib. Ya, silakan Pak kalau ada bahan yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang akan mengikuti program ISMA ini. Baik, terima kasih. Siapa nih saya panggilnya? Bang Dian atau Dian di International Office ya kerjanya? Iya Pak. Ya. Dari fakultas mana sebelumnya? Saya sekarang lagi Magister Ilmu Kebencanaan. Oke, ada di bawah Pak Nazli ya. Nazli, benar. Iya Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Selanjutnya salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini suara saya kedengaran dengan jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Alhamdulillah. Senang sekali bisa, yang saya hormati terutama sekali Ketua OIA mungkin Pak Muzailin yang mewakili mungkin nggak berhadir ya. Staf-stafnya Ria dan juga Bapak staf dosen yang lain yang tahun lalu sama-sama sebagai interviewer ISMA ya, Pak Talbani dan Pak Yakub, serta Pak Dinaru mungkin kalau ada di sini masih, serta staf OIA yang lain seperti Ria dan Dini ya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Ini saya sebenarnya tadi mau share teknis wawancaranya langsung. Saya pada saat itu tidak mendapatkan bahwa ini tidak boleh di-share gitu ya. Karena apa? Karena toh mahasiswa nanti akan ada pertanyaan ketika mengisi itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus mereka isi sejenis proposal dalam bahasa Inggris gitu. Jadi tentu saja pertanyaannya sekitar berpusat di sekitar esai yang mereka isi itu. Nah, jadi saya pikir tidak ada suatu kerahasiaan tentang materi yang akan ditanyakan ya. Tentu saja nanti interviewer boleh memvariasi pertanyaan-pertanyaannya. Jadi saya tadi agak jadi ragu dilema gitu Pak. Seingat saya nggak ada dibilang tidak hasilnya tidak boleh di-share ya. Hasilnya ketika setelah wawancara itu nggak boleh di-share keluar, tapi kalau kisi-kisi pertanyaan seingat saya memang kita harus menyampaikan kepada mahasiswa secara umum gitu, tidak persis tapi harus secara umum supaya dipersiapkan. Nah, karena di pengisian secara online nanti memang pertanyaan esai itu udah jelas apa gitu. Nah, jadi pertanyaan berkait dengan esai itu. Nah, jadi kalau ini saya mau share juga ini yang boleh, memang dari bisa di-share aja kali Pak, mungkin karena memang kalau memang seperti Bapak bilang tadi pertanyaannya itu general, mungkin kita bilang agak general mungkin karena atau berrelevannya dengan pertanyaan esai, kayaknya mungkin untuk kasih gambaran ke teman-teman mahasiswa boleh kali Pak kita tampilkan saja. Ya, ini pun teknis wawancara tahun yang lalu, mungkin saja tahun ini berbeda gitu ya. Nah, jadi saya pikir
pendapat saya pribadi ini tidak ada salahnya kita share ya. Karena ini yang membuat mahasiswa kita lebih besar peluangnya. Nah, mungkin kampus-kampus lain juga men-share ini informasi ini, sehingga kalau kita tidak men-share ketinggalan sedikit gitu. Maksudnya memang secara umum tidak ada rahasia saya pikir di sini. Yang ditanyakan misalnya, kalau boleh saya share sekarang, bisa sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan ya. Nah, ini tahap penilaiannya. Terus tentu saja yang pertama administrasi ya. Ini kelihatan ya. Kemudian administrasi ini kelengkapan dokumen dan validitas dokumen. Tahap kedua ini prestasi akademik dan kemampuan bahasa Inggris. Nah, yang menjadi tugas kami kemarin adalah wawancara ya tentang ini 4 inilah, potensi akademik, potensi networking ya, kemampuan beradaptasi dan potensi untuk berkembang si mahasiswa ini di masa depan gitu ya. Nah, di sini ini saya lewati yang beberapa. Nah, ini di samping poin 4 tadi ada anak-anaknya lagi. Ada ini sebenarnya sudah saya edit poin-poinnya, karena tadi nggak ada nomornya ya. Jadi ketika dijelaskan setelah ini nanti akan merujuk pada nomor. Tapi sebelumnya slide ini tidak ada nomor, jadi saya tambahkan ini 1, 2, 3, 4 dan saya tambahkan ABCD di sini supaya lebih jelas nanti penjelasannya. Nah, jadi potensi akademik itu sendiri ditanyakan kemampuan bahasa Inggris ya. Ketika wawancara itu jelas kelihatan. Saya kebetulan dapat karena interviewer dari Unsia tidak mungkin dikasih untuk interview mahasiswa Unsia. Jadi itu mahasiswa di luar. Saya kebetulan dapat Universitas Diponegoro, Undip, kemudian Universitas Parahyangan, kemudian UNY, ada 5 universitas. Saya mendapat 5 sesi, masing-masing 8 mahasiswa itu. Setiap mahasiswa 15 menit ya. Diingat wawancaranya 15 menit. Nanti ada grup-grupnya lagi, dijelaskan di slide berikutnya. Jadi potensi akademik itu tentu saja kita menilai kemampuan bahasa Inggris dia ketika menjelaskan. Di samping kita membandingkan dengan apa yang ditulis. Nah, karena menulis mungkin lebih bagus ya, hasil tulisan dia proposal itu lebih bagus karena dia mungkin mendapat bantuan ketika dia menulis, dia ada cek ke dosennya ya, ada cek ke guru bahasa Inggrisnya. Nah, ini juga ingin saya sarankan kepada mahasiswa yang ikut ini, ketika sudah ditulis mohon dicek lagi ke dosen-dosen yang bagus bahasa Inggrisnya, atau ke dosen pembimbing kalau dia bisa, atau bahkan ke lembaga bahasa. Nah, karena kita tahun lalu itu 21 orang lewat untuk tahap interview ya. Nah, tapi kemudian ketika wawancara cuman 4 orang. 4 orang yang lewat, 1 orang dari MIPA, Cedah mungkin hadir di sini, dan 3 orang dari Fakultas Hukum. Sedangkan 17 lagi ini gugur. Nah, nggak tahu saya apakah dari hasil interviewnya atau dokumennya mungkin memang ketika ditulis ada kesalahan bahasa Inggrisnya yang nampak tidak profesional gitu, tidak bagus gitu. Nah, walaupun dia sebenarnya bisa menghindari dengan mengecek. Nah, saya termasuk kemarin itu diminta bantu sama Cedah untuk mengecek itu setelah dia tulis, saya cek lagi ya. Kemudian baru saya kirim lagi, baru dia submit gitu. Jadi setidaknya ada yang mengecek. Ini penting sekali ya. Jangan menganggap bahwa oh ini udah betul sekali, udah bagus sekali, langsung disubmit. Nah, kalaupun bahasa Inggrisnya tinggi, tapi mungkin dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang akademisi mungkin tidak tepat penulisan seperti itu. Misalnya paralel penulisan ya, itu kurang gitu. Jadi perlu dicek lagi. Nah, kemudian kemampuan kognitif, tentu saja akademisnya, kemudian berpikir kritis, itu masuk potensi akademik, kemudian juga potensi networking, peningkatan hubungan orang per orang, kemudian peningkatan hubungan antar perguruan tinggi. Nah, di sini penting sekali mahasiswa ini punya konsep dia setelah sampai di sana, bagaimana menjalin network dengan lokalnya, dengan masyarakat lokal. Nah, biasanya yang mendapat nilai tinggi nanti ada dia dinilai dari poin 1 skala 1 sampai 5 ya,
1 itu yang paling rendah, 5 yang paling tinggi. Nah, ketika wawancara itu banyak mahasiswa yang menjawab bahwa mereka akan untuk membuat networking itu menghubungi Persatuan Pelajar Indonesia di sana. Nah, tapi tidak melebarkan jaringannya, cuman sampai di situ aja dia akan berkomunikasi dengan ini. Itu bagus tahap awal, tapi yang ingin dilihat di sini adalah peningkatan hubungan dengan lokal juga, dengan orang-orang luar negerinya sendiri. Bagaimana cara meningkatkan network dengan orang-orang di sana. Bukan dengan orang-orang yang dari Indonesia sendiri. Untuk tahap awal boleh menghubungi PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Belanda misalnya. Tapi sasarannya sebenarnya adalah bagaimana kita berperan dalam berkontribusi untuk lokal orang di sekitar kampus kita atau di negara itu sendiri. Misalnya dengan melakukan voluntary activities di local community tempat dia tinggal misalnya. Itu lebih dihargai oleh interviewer, oleh pewawancara. Nah, daripada cuman di PPIA atau PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia. Memang setiap negara ada PPI-nya, tapi yang poinnya lebih tinggi ketika dia bisa connect dengan memang warga lokal di negara tersebut. Nah, memang ada kendala bahasa kalau bukan negara berbahasa Inggris, misalnya di Polandia, ada yang pilih di Polandia bahasa Inggris, diusahakan connect dengan lebih banyak dengan orang yang di negara tersebut. Nah, begitu. Jadi itu poin yang tinggi. Kemudian kemampuan beradaptasi di sana. Nah, karena ini harus dijelaskan juga bagaimana cara dia beradaptasi. Karena tidak kita mungkiri ketika kita kebetulan saya berkesempatan S2, S3 di Australia, itu ada kawan-kawan yang memang setelah 1 bulan, 2 bulan dia merasa down gitu karena homesick dan sebagainya. Nah, itu perlu dijelaskan, harus diantisipasi bagaimana ketika ada pertanyaan seperti itu bisa dijelaskan. Nah, tadi jangan sampaikan bahwa kita nanti akan merasa kangen ke rumah dan sebagainya. Nah, walaupun ada strategi-strateginya yang bisa dijelaskan ya, tapi itu akan mengurangi poin. Nah, tapi kalau kita mampu menjelaskan strategi bahwa kita akan tetap misalnya komunikasi online dan keluarga dan sebagainya, itu tinggi poin interviewnya. Nah, kemudian potensi berkembang. Yang diinginkan di sini adalah bagaimana kontribusi kita tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk universitas. Universitas dan alma mater setelah kita kembali. Apa yang bisa kita lakukan dengan ilmu yang kita dapat di sana. Ini yang ingin dinilai. Nah, jadi ini yang saya maksud tadi. Pertanyaan ini akan muncul. Ini mungkin akan ada penyesuaian atau revisi ya, tapi ini tahun lalu, tahun 2021 ya. Pertanyaannya mahasiswa harus mengisi ini. Discuss your past academic achievement including the process and skill involved in your previous and current degree program misalnya ya. Nah, ini mahasiswa akan dapat pertanyaan ini. Jadi ini bukan rahasia, saya pikir bahwa pertanyaan oleh interviewer akan juga berbasis pada apa yang diminta tuliskan di essay ini. Nah, jadi nggak ada salahnya hal ini kita sampaikan di training dan coaching seperti ini ya. Nah, jadi misalnya ketika menjelaskan past academic achievement seperti tadi di ini, boleh kita menyampaikan challenge ya, obstacle, hambatan-hambatan yang kita jumpai ketika kuliah, tapi kita juga harus menjelaskan solutionnya, bagaimana kita menghadapi obstacle itu dan kita bisa lebih maju dengan adanya rintangan-rintangan itu. Nah, jangan kita menceritakan obstacle-nya sehingga kita membuat kita kehilangan arah, kemudian kita tidak bisa progres dengan baik. Nah, boleh kita ceritakan obstacle itu, tapi dengan memberikan solusi juga. Nah, justru itu akan melihat bahwa kita ini human. Jadi kita memang ada kendala-kendala, tapi kita mampu mengatasi, ya kan? Bukan berarti kita ini tidak ada kendala sama sekali, kita bagus semua, itu not human ya. Tidak mungkin manusia dalam kehidupannya seperti itu. Pasti ada kendala-kendalanya, dan yang ingin dilihat bagaimana kita mampu menghadapi kendala tersebut, memberikan solusi, bahkan kita bisa menjadikan kendala itu sebagai batu loncatan. Jadi obstacle itu bukan hanya
tidak perlu tidak harus di avoid it atau dilewati atau dihindari ya, tapi memang harus dijalani supaya apa? Supaya kita naik tingkatnya, bisa menghadapi itu berarti kita levelnya udah naik gitu kan. Nah, itu yang ingin dilihat oleh interviewer. Nah, itu mungkin masuk dalam ini difficulty ya. Discuss a time when you face a difficult academic challenge and hurdle. Hurdle atau obstacle nih sama. Nah, ini 200 word. Ini pasti akan ditanya lagi di interview. Nah, yang terakhir potensi berkembang ini ya, bagaimana program ISMA ini tadi sudah disampaikan juga bisa membuat kita lebih berkembang, dan kemudian perkembangan itu bisa membantu lingkungan kita. Lingkungan kita di mana? Di kelas, misalnya kita balik gitu, bagaimana kita memberi aura positif untuk kawan-kawan yang lain. Nah, kemudian di universitas, bahkan di alma mater, setelah kita tamat apa yang bisa kita kerjakan. Nah, tentu saja pada saat kita di sana sebisa mungkin menjalin network tadi. Artinya bisa jadi dengan adanya kita ke sana bisa ada peluang S2 atau ada peluang beasiswa lainnya yang akan ditawarkan oleh universitas tempat kita magang tersebut ke kampus kita. Nah, itu baru berhasil networknya. Nah, tapi kan ini masih belum berangkat. Jadi kita baru tingkat planning yang kita jelaskan. Planningnya harus masuk ke situ, bahwa kita membuka jalan atau peluang lain untuk mahasiswa, untuk universitas di tempat kita magang itu menjadi lebih erat hubungannya dengan kampus kita, USK. Ya. Nah, di sini yang saya bilang tadi, ini di sini ada tulis 1A, 1B, 1C, tadi di tempat itu enggak, makanya saya tambahkan nilai ya. Nah, jadi di sini skornya 1 sampai 5, misalnya kemampuan berkomunikasi. Yang paling dituntut itu adalah ketika berkomunikasi bisa jelas, gitu. Jelas, kemudian lancar dan yakin gitu. Nah, yakin apa yang disampaikan itu memang ingin dilakukan gitu. Kan nampak kalau mahasiswa ngomongnya rencananya bagus, tapi cara ngomongnya kurang jelas gitu. Artinya tidak yakin dengan apa yang dia sampaikan, itu nampak oleh interviewer. Ya. Nah, kemudian yang lain-lainnya juga skornya berpikir kritis misalnya. Kita bisa menunjukkan apa yang dimaksud berpikir kritis itu dan ada contohnya. Itu lebih bagus nilainya, bisa sampai 5. Ya. Kalau contoh-contoh pertanyaannya seperti di bawah ini. Ya. How do you find your study so far? Ya. What the most interesting course you have and what have you learned? Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kemudian yang lainnya, poin-poin yang kedua tadi, potensi networking. Nah, ini bisa menunjukkan seperti yang saya jelaskan tadi, kira-kira setelah kita di sana, apa yang bisa kita kontribusikan untuk meningkatkan hubungan antara dua kampus ini. Nah, bahkan alma mater kita bisa mendapatkan apa gitu. Nah, dan tempat kampus kita bisa mendapatkan apa gitu. Itu bisa kita tulis dan kita propose ke interviewer. Nah, ini tentu saja harus dipikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan jawabannya tentu saja ya. Nah, kemudian kemampuan beradaptasi ini juga penting. Nah, pasti ada interviewer mungkin tanya, ini kan negaranya berbeda, di sana mungkin musim dingin ya, kamu nggak pernah di tempat dingin. Bagaimana kalau kamu sakit dan sebagainya? Itu pertanyaan-pertanyaan itu bisa saja muncul. Walaupun tidak tertulis di guideline pertanyaan, tapi interviewer bebas mengartikan dan menggali potensi kemampuan beradaptasi daripada mahasiswa ini. Nah, itu jadi kita harus cepat berpikir atau bahkan sudah menyiapkan sebelumnya kalau ada pertanyaan seperti ini, apa yang harus saya jawab, gitu kan? Nah, kemudian juga potensi berkembang. Nah, ini kan menunjukkan adanya yang paling tinggi di sini, menunjukkan adanya hubungan keinginan peningkatan kemampuan diri yang sangat jelas. Ya. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, berwawasan ke depan bagi alma mater, bagi universitasnya apa yang bisa dikembangkan setelah dia mendapat pengalaman magangnya di luar negeri. Nah, ini mungkin itu saja yang ini ada alur wawancaranya ya. Yang pertama ada undangan tentu saja untuk interviewer ya. Kemudian link daftar peserta, file penilaian. Kemudian di sini interviewer bawa masuk ke ruang interview melalui Zoom. Nah, ini yang saya bilang tadi cuma 15 menit ya.
5 menit untuk essay 1 dan 2. Jadi base pertanyaannya pada essay yang kalian tulis juga, yang mahasiswa tulis ketika persiapan untuk interview. Interview kalian harus diisi 4 pertanyaan tadi, tentang potensi akademik, ya, tentang kemampuan beradaptasi. Jadi 5 menit untuk menjawab pertanyaan essay 1 dan 2 seputar essay itu, 5 menit untuk essay 3 dan 4, dan 5 menit untuk mengisi nilainya. Mengisi nilai setelah interview. Nah, kemudian baru nanti direkap, diisi dalam berita acara, ditandatangani, baru disubmit ke Google Form. Ya. Jadi paling penting inilah waktunya. Nah, makanya saran saya kepada mahasiswa itu melakukan praktis, ya, melakukan praktis interview. Nah, bila perlu direkam dengan kamera HP, pastikan waktunya pas, 5 menit gitu ya. Jadi lebih kurang 10 menit ini berarti ya. Untuk interviewernya 15 menit. Ya, tapi untuk mahasiswanya lebih kurang 10 menit, pertanyaan 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, jadi itu memang harus dipraktis interviewnya, dan kita mereview kembali. Jadi mahasiswa ketika sudah mengisi essay, praktis untuk menjawab essay itu dalam waktu 10 menit. Nah, dan praktisnya jangan sekali, 2 kali, sampai lancar memang. Ya, saya saja waktu presentasi disertasi S3 itu, supervisor saya memang menyuruh berpuluh kali untuk latihan gitu. Dan direkam dengan video, audio, video, dilihat lagi di mana. Oh, kita tadi banyak postnya di sini. Kita di pertanyaan ini harusnya cuma 3 menit, kita sampaikan sampai 5 menit gitu. Nah, nanti kita tahu, oh kita baru pertanyaan 1, 2, 3 aja udah habis waktu. Itu berarti kita harus ngulang lagi latihan kita supaya pas. Kalau ingin sukses, kalau ingin kita bisa menjelaskan dengan lancar. Nah, jadi praktis itu, betul kata orang, praktis make it perfect. Walaupun tidak perfect kali ya, tapi mendekati perfect. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh peserta interview ya. Ya, karena waktu juga mungkin untuk lebih banyak membuka pertanyaan, saya padahi aja sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator ya. Pada Dian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rajib Salim atas bahannya, ini sangat detail ya teman-teman semuanya. Jadi kan teman-teman nih memang udah melihat langsung tadi secara mungkin ada perbedaan, mungkin kata Bapak bilang tadi ya, untuk tahun 2022 ini dengan 2021 mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi secara umum mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, kira-kira yang dicari oleh interviewer ya, mungkin hal yang seperti itu, Pak. Oke. Tadi seperti yang Pak Rajib juga sampaikan, untuk teman-teman mungkin sekitar 10 menit interviewnya, jadi mungkin ada baiknya seperti yang disampaikan oleh Pak Dinaro tadi juga, dan Pak Talbani serta Pak Yakub juga tadi, untuk lebih mendalami essay yang ditulis ya Pak ya. Agar ketika ditanya nanti tidak gagok atau tidak bingung dengan apa yang akan dibahas, dan juga kalau bisa menulis essay dengan tidak berbohong ya Pak, supaya nanti kalau ditanya tuh nggak bingung kali apa bahan-bahan yang ditanyakan oleh interviewer. Oke. Mungkin ini karena kita juga ada kedatangan Cedah nih ya, dan juga Alivia yang merupakan awardee ya untuk ISMA Page kemarin, mungkin mereka bisa ngasih share pengalamannya mungkin. Sambil kita menunggu teman-teman yang mau bertanya bisa langsung menulis pertanyaannya di chat box kali ya. Oke. Mungkin kalau Cedah atau Alivia bisa bergabung, lagi kita menunggu. Oh, ini kebetulan ada satu nih pertanyaan nih Pak. Ini bagi saya Rifki dari FK Universitas Yakola ingin bertanya, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan yang sedikit susah kita pahami? Bolehkah dengan cara meminta bertanya ulang ke interviewer? Oh, berarti dia ketika ditanya oleh interviewer mungkin dia agak kurang paham maksud dari pertanyaan tersebut, atau mungkin ada beberapa kata yang dia tidak paham. Itu boleh nggak sih Pak kalau kita ulang pertanyaannya lagi ke interviewer yang menanyakan ke mereka? Mungkin bisa dari Pak Talbani dulu.
dijawab? Ya, sangat boleh ya. Karena sesuatu yang tidak clear, tidak jelas, maka kalau bisa satu kali aja pertanyaannya, dan 2-3 kali ya. Kalau 2-3 kali nanti akan timbul ya kurang bagus. Boleh bertanya. Ada berapa dari Unpar kemarin, UMY juga seperti sampaikan oleh Pak Rajib Salim, bahwa kadang-kadang misalkan kita bicaranya mungkin dia kan pengaruh sinyal juga ya, sinyal kadang-kadang jelek dikit terus tiba terpotong bahasa kita, dia nggak ngerti terus dia ulang lagi. Boleh. Baik. Berarti mungkin karena memang interviewnya kemarin juga tetap pakai Zoom kali Pak. Jadi kalau ada kesalahan di sinyal kita masih boleh untuk bertanya kembali ke interviewernya gitu Pak. Ya, kalau tidak jelas jawab pertanyaannya boleh juga sekali tanya pertanyaan. Ya, beg pardon, excuse me sir. Ya, boleh, pokoknya kata sopan lah. Karena nanti di sesi yang kemarin ada apa kejadian yang kayak gitu? Misalnya? Ada 3 orang atau saya itu pernah bertanya seperti itu. Excuse me, would you repeat the question please? Boleh. Berarti memang untuk teman-teman nanti misalnya nanti udah masuk ke dalam tahap interview, boleh bertanya kembali ke interviewernya, mungkin karena memang seperti kayak Pak Talbani bilang tadi ada kesalahan di bagian sinyal kali Pak ya, mungkin kita kurang jelas atau memang ada beberapa potongan dari pertanyaan itu tidak terdengar, kita boleh tanya lagi ke si interviewernya terkait pertanyaan tersebut. Tapi ada baiknya jangan diulang-ulang gitu Pak ya. Jadi kesana saya kayak tidak menyimak mungkin ya kalau kita tanya terus gitu Pak ya. Ya, termasuk juga kamera jangan pula di down kan kayak sekarang kan. Nah, kalau kamera di off kan itu langsung dismiss. Oke. Berarti itu poinnya teman-teman ya, itu juga kamera harus terus on cam karena interviewer juga harus melihat mimik muka kali Pak ya. Ya. Kan? Mungkin juga mengukur kejujuran biar jangan pakai contekan kali waktu ditanya gitu Pak ya. Ya, harus on cam terus. Betul, jangan sampai selingkuh kan. Wah, iya. Baik. Selingkuh cam. Pakai ini ya, ada kecurangan gitu Pak ya, langsung itu off, didiskualifikasi gitu Pak. Oke, mungkin kita Cedah udah bergabung. Mungkin Cedah boleh cerita sedikit kita waktu kemarin di interview sama interviewer, berarti kalau kita tidak, berarti dari USK interviewernya dari kampus lain gitu Pak ya? Iya, betul. Pastilah, biar fair gitu kan. Oke. Berarti mungkin Cedah dan Alivia boleh cerita nih. Kemarin waktu interview apa yang dirasakan, mungkin apa bedanya dengan interview biasa yang mungkin pernah kalian rasakan waktu mau bergabung dengan organisasi atau dengan event-event, mungkin boleh di-share ke teman-teman biar langsung dapat gitu pengalamannya. Siapa dulu nih, mungkin Cedah dulu kali. Kalau yang selain yang udah dijelaskan sama bapak-bapak tadi sebelumnya juga, Cedah juga mengalami itu. Maksudnya jadi pertanyaan-pertanyaannya memang jadi terlihat gitu, interview itu sudah melihat atau membaca dulu esai kita. Jadi saat ditanya kadang-kadang ada muncul perkataan seperti ini, saya lihat kamu you are from physics faculty, jadi kayak terlihat bahwa mereka sudah membaca esai kita sebelumnya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya memang biasanya kayak pertanyaan memperkenalkan diri, kalau Cedah ada waktu itu, tapi ngomong-ngomong sama beberapa teman-teman, bahkan ada yang nggak disuruh perkenalkan diri dari awal lagi gitu. Jadi langsung ke case-case beberapa kejadian-kejadian atau hal-hal yang menarik yang interview itu lihat dari esainya kayaknya gitu. Yang Cedah ingat itu selain yang agak sedikit berbeda dari dari esainya, Cedah ingat ada waktu itu interview Cedah menanyakan tentang, kan Cedah dari fisika, lalu dia kayak tanya, kamu berencana mengerjakan tesisnya tuh tentang apa gitu, karena Cedah bilang kayaknya kalau Cedah udah semester 6 mau semester 7 waktu itu. Terus Cedah cerita jadi
ada planning, sepertinya itu mau dilihat apakah mahasiswa ini punya goals atau planning ke depan. Kan kayaknya akan lebih baik kalau misal personality-nya itu punya punya hal yang ingin dia capai, berarti dia punya hal-hal yang ingin dilakukan juga nanti waktu di sana gitu. Saat Cedah bilang Cedah ingin fokus ke kebencanaan, mungkin seperti yang tentang seismik, Cedah ceritain. Nanti dia tiba-tiba nanya gitu dari pertanyaan itu, oh emang saya ini bukan dari fisika, apa hubungannya fisika sama seismik, sama gempa gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman perlu juga memahami teman-teman kuliah di mana, lalu bisa tidak teman-teman menjelaskan kepada orang awam atau orang lain tentang esensi dari apa yang teman-teman pelajari atau esensi dari mata pelajaran yang kita pelajari di kuliah gitu, dan ada nggak hubungannya sama real case gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga gitu, kalau dari Cedah. Berarti itu seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Rajib tadi Pak ya, karena tentang what have you learned so far gitu kan. Ketika kita bisa menjelaskan apa yang pernah kita pelajari sebelumnya, misalnya kayak dari fisik, berarti harus bisa menjelaskan fisik dari elementary level atau untuk orang yang sudah mengerti benar tentang fisik itu apa gitu kan. Oke, mungkin dari Alivia boleh ditambahkan pengalamannya. Kalau dari saya sendiri tuh kemarin kurang lebih ada juga pertanyaan yang sama, yang mirip-mirip kayak yang ditanya ke Cedah. Itu ditanya mata kuliah apa yang paling saya suka di FH gitu. Situ saya bilang saya suka refugee law. Saya sangat suka refugee law dan saya jelasin kenapa panjang lebar. Terus situ saya kaitin juga saya di University of Warsaw, saya ada ngambil mata kuliah tertentu namanya International Migration. Jadi saya kaitin kayak saya tertarik sama refugee, jadi saya mau belajar lebih lanjut tentang pola-pola migrasi, pola-pola migrasi secara politis di hubungan internasional lebih lanjut itu. Terus juga tadi juga awalnya emang disuruh perkenalkan diri, terus tapi ada satu pertanyaan yang nggak ditanya ke saya, tapi setelah tanya-tanya sama teman-teman lain ada. Itu kemarin saya nggak ditanya kenapa kita harus milih kamu gitu. Saya nggak ditanya gitu kemarin. Jadi itu teman-teman lain ada, tapi di interview saya kemarin itu nggak ditanya gitu. Dan alhamdulillah langsung terpilih ya. Alhamdulillah langsung terpilih. Berarti dia udah yakin berarti. Berarti memang dari interview ini memang dia sangat dinamik gitu kali ya Pak Talbani dan Pak Rajib ya, dan ini sudah bergabung juga Pak Dinaru. Jadi bisa jadi dari tiap orang itu belum tentu mendapatkan pertanyaan yang sama satu sama lainnya gitu, dan mungkin bisa dikasih tahu kali Pak apa yang benar-benar mereka harus siapkan untuk diri mereka sendiri selain mereka tahu materi atau topik general dari interview yang akan mereka jalani. Misalnya kayak apa sih sebenarnya poin yang harus kita tanamkan ke diri kita sendiri gitu Pak, untuk biar meyakinkan interviewer, karena memang seperti yang kayak Alivia bilang tadi, Cedah bilang juga, ternyata pertanyaannya ada yang ada di dia loh, ternyata di orang lain nggak ada yang di orang lain nggak ada, di dia nggak ada. Itu sebenarnya apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman adik mahasiswa yang akan menjalani interview ini? Mungkin dari Pak Talbani dulu boleh, kemudian kita ke Pak Rajib. Ya, singkat cerita untuk tahun ini itu memang beda ya. Tahun ini harus ada rekomendasi dari KUI untuk form form application. Jadi interview akan melihat tuh apakah ada diteken oleh KUI atau tidak, Office International Affairs. Nah, kalau ada itu bobotnya tinggi ya. Kemudian kedua yang dijawab oleh Alivia maupun Cedah tadi, bahwa sinkronisasi antara pilihan jurusan fakultas atau negara dengan Anda punya fakultas atau punya program atau subjek department, itu ada koheren atau enggak, atau ada nyambung enggak? Kalau nyambung itu poinnya 5 juga ya. Di situ juga termasuk tinggi nilainya. Artinya di situ kan ditulis oleh pertanyaan oleh formnya kan kita tidak bisa mengasih langsung. Formnya bahwa mengatakan sesuai enggak nih? Sesuai enggak antara yang potensi akademiknya atau potensi skillnya dengan negara tujuan atau universitas yang akan di destinasi atau yang akan dituju gitu. Nah, itu juga penting ya. Dan
yang paling penting juga adalah kalau bisa sebaik-baik mungkin TOEFL-nya lebih tinggi, IPK tinggi ya. Kalau IPK 3,9, TOEFL-nya 600 itu no doubt ya. No doubt. Artinya kalau interview jalan terus karena kita sayangnya luar biasa kayak di Unpar itu 3,9 ya. Kemudian bahasa Inggrisnya ada 580, pokoknya hampir 600 juga. Dan Duolingo-nya di atas 130, 120 gitu. Sehingga kita itu yang akan membuat kita juga betul kompetitif secara fair. Apalagi hari ini itu ratusan ribu orang udah daftar kan, 100 ribu. Nah ini betul-betul makin luar biasa kompetisinya. Ya, kembali Pak. Pak Raja mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Baik, tidak bisa kita pungkiri bahwa program ISMA ini sangat kompetitif ya. Jadi tahun lalu itu yang dibuka peluang cuma 1000-an, lebih kurang ya, 900-an sampai 1000, tapi yang mendaftarnya 3000-an. Setahu saya 3000-an. Ya. Tahun ini nggak tahu apa jatah mahasiswanya ditambah, karena tahun lalu diisu-isukan ditambah gitu ya. Nah, tapi yang pasti yang bertambah itu adalah aplikannya, pelamarnya seperti Pak Talbani tadi sampaikan, udah hampir ratusan ribu ya Pak. Nah, jadi tentu lebih kompetitif lagi. Nah, jadi ketika interview itu tentu saja interviewer ini akan melihat ya, dan dia juga tidak mau buang-buang waktu. Misalnya ketika ditanya pertanyaan itu, dia mahasiswa ini nggak nyambung, ditanya ini jawab lain gitu. Nah, itu mungkin nggak panjang-panjang pertanyaannya. Baik. Cepat selesai, tapi nilainya tidak sampai 4 gitu. Jadi interviewer melihat, oh ini kita tanya lebih tinggi pun jawabannya tetap di kategori 3 gitu kan, atau 2. Itu nggak panjang. Nah, tapi kalau interviewer ingin memberikan nilai 5 misalnya, ya itu dia menjawabnya dengan baik. Nah, itu mungkin digali lagi potensinya. Nah, ketika menjelaskan bagaimana dia beradaptasi, ketika dia menjelaskan apa kontribusi dia untuk alma maternya. Nah, kalau kurang puas interviewernya, mungkin digali lebih dalam lagi. Nah, ini cocok nggak dikasih 5 gitu, maksimal gitu. Ya. Kalau memang bisa jadi interviewnya lebih panjang gitu. Jadi pendek cepat selesai itu belum tentu nilainya bagus ya. Kadang-kadang jawabnya nggak nyambung gitu. Apa yang diperpanjang lagi kan? Jadi memang bagus dan seperti Pak Talbani tadi bilang, itu peserta ISMA dari universitas-universitas terkemuka itu bagus-bagus sekali nilainya. IPK-nya dan TOEFL-nya. Kalau IELTS itu ada yang 8 ya, 9 kan maksimumnya, tapi dia 8 gitu. Yang ngomongnya lancar. Nah, tapi belum tentu semua, ada juga yang IELTS-nya bagus tapi ngomongnya biasa aja gitu kan. Nah, tapi yang paling penting dia ketika menjelaskan itu make sense nggak dengan proposal dia atau dengan apa yang dia sampaikan, make sense dan applicable nggak, bisa laksanakan nggak. Nah, jangan bilangnya tinggi sekali sehingga nggak mungkin laksanakan, itu mungkin nilainya nggak sampai 5, 4 gitu ya. Nah, mungkin itu saja sementara. Baik, terima kasih Pak. Oke, Pak. Mungkin kita langsung tanya ke Pak Dinaro kali ya. Sebagai Pak Dinaro juga kemarin katanya sudah jadi awardees ya untuk LPDP masalah. Pak Dinaro yang hilang. Tadi ada sudah menghilang kecilnya kali ya. Oh, hadir. Baik. Baik. Jadi Pak Dinaro ini ISMA juga, cuman lama itu sampai selesai S3. Ini programnya udah next level kali Pak ya, kita bilang. Udah jadi Wisma berarti, udah tinggal. Yang lain cuma 1 semester, ini 6 semester mungkin ya. Langsung beda nih Pak, kita lihat background langsung LPDP kan, memang luar biasa. Belum ganti. Sorry. Memang luar biasa ya Pak, langsung. Baik. Mungkin kalau dari Pak Dinaro mungkin ya, sebagai yang sudah sering menginterview dan juga baru saja menjalani wawancara beasiswa kali. Apa sih Pak sebenarnya, berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk seseorang itu mempersiapkan dirinya untuk interview? Apakah dia harus dari sebulan sebelumnya kah? Itu efektif atau malah mungkin cuma 2 minggu sebenarnya lebih efektif kalau kita lebih serius atau gimana? Atau gimana Pak?
Ya ini memang tergantung bakat juga sih. Kayak saya mungkin karena memang dulu tukang jualan obat ya depan masjid. Jadi udah ada bakat lebih awal gitu ya. Jadi hanya sedikit saja mungkin harus dirapikan. Alhamdulillah sudah bisa langsung kan. Tapi mungkin bagi beberapa yang tidak pernah public speaking, karena memang public speaking itu berbeda dengan dengan speaking dengan teman atau dengan keluarga. Karena biasanya nervousnya itu lebih tinggi gitu ya. Apalagi kalau misalnya seperti Zoom seperti ini, kita ngomong sendiri, terkadang itu tadi jadi blank gitu kan. Kita jadi kayak blank point gitu. Tadi nanya apa, saya ngomong apa gitu kan. Jadi memang mungkin seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak kita tadi, bahwa memang harus sering latihan. Banyak yang bilang latihan di depan kaca, walaupun saya nggak pernah coba. Kalau saya biasanya latihannya lebih sering bersama teman langsung gitu. Jadi misalnya teman yang menjadi pewawancara, saya langsung istilahnya mock interview kalau istilahnya ya. Jadi teman langsung kasih feedback misalnya, oh jangan pakai kata seperti itu misalnya gitu. Terkadang kita kan terbawa dengan cara kita ngomong sehari-hari, seperti misalnya kalian, kamu, kita, apai, kok kayak gitu ki, cuman lu, saya gitu kan. Nah, tapi pada saat interview kan kita harus merubah gitu. Misalnya memang nggak mesti harus formal sekali, tidak, tapi setidaknya menggunakan bahasa intelektual akademik lah gitu kan. Bagi yang paling penting sebenarnya juga dilihat bagaimana cara kita merunutkan dalam jawaban. Itu salah satu poin penting menurut saya. Misalnya apa kelemahan kamu misalnya gitu kan. Karena kan mereka bukan hanya ingin melihat kelemahan, tapi sebenarnya di jawaban itu mereka ingin melihat bagaimana cara kita overcome dari kelemahan kita. Itu sebenarnya. Jadi mungkin kita menjelaskan dulu kelemahan kita. Contohnya misalnya kita bilang salah satu kelemahan saya adalah tidak mampu mengatur waktu dengan baik, kan itu kan kelemahannya. Tapi jangan berhenti di situ gitu. Tapi masukkan juga misalnya. Namun demikian, pada saat saya merasa jenuh dalam mengerjakan sebuah tugas, misalnya saya akan menghabiskan waktu bersama keluarga saya, misalnya atau berolahraga ringan, sehingga saya bisa fresh kembali. Dan sehingga saya bisa bekerja lebih fokus dan lebih bekerja cerdas misalnya gitu ya. Nah, jadi itu yang kira-kira sebenarnya. Jadi kalau misalnya tanya kelemahan aja, wah udah keluar tuh semua poin-poin jelek kita. Nah, itu mungkin seperti itu ya Bang Dian ya. Jadi makanya ketenangan dalam menjawab itu menjadi hal penting supaya pada saat ditanya itu kita nggak blank gitu. Seperti tadi pertanyaannya, siapa tadi yang nanya kalau seandainya kita nggak paham pertanyaan itu tadi, siapa? Rifki ya? Rifki. Nah, ini menarik nih. Ini sebenarnya nggak paham pertanyaan karena nggak paham bahasa Inggrisnya atau nggak paham cara ngejawabnya, kan? Itu ada dua hal. Iya, benar-benar. Nah, pada saat tidak paham cara menjawab, kita jujur gitu. Jujur saya tidak memahami pertanyaan yang Bapak sampaikan. Atau misalnya, bilang saja saya tidak pernah mengalami pengalaman seperti yang Bapak tanyakan misalnya gitu ya. Namun, nanti kita sisipin dengan hal lain. Karena kan kalau misalnya memang ada ikut IELTS kan sering tuh ditanya misalnya kan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita kan terbiasa untuk menambahkan informasi yang mungkin walaupun tidak relevan, tapi setidaknya kita nggak berbohong. Itu Bang Dian kira-kira Bang. Oke. Berarti memang latihan yang paling penting ya Pak ya kalau interview. Karena memang ini harus banyak faktor pembiasaan diri juga ketika kita ditanya atau seperti kayak Pak Dinaro tadi bilang mungkin beberapa orang seperti Pak Dinaro talentnya memang dijual obat tadi Pak ya. Jadi ngomong dengan orang lain itu gampang atau dengan bisa memilih bahasa yang benar dan baik lah atau mudah didengar. Sedangkan teman-teman yang lain mungkin ada yang selama ini mungkin cara menulisnya sangat luar biasa mungkin ya tulisannya bagus atau gimana. Cuman memang dari segi public speaking agak kurang mungkin karena memang juga biasanya juga paling sering ngobrol dengan orang tua atau dengan teman atau dengan kucing di rumah gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan dari Rifki lagi. Wah, Rifki ini sangat aktif ya. Dia tanya, apakah eye contact cukup berpengaruh selain dari penilaian yang telah tadi dipaparkan? Jika iya, berarti kita harus terus menatap ke webcam atau boleh ke layar saja? Mungkin kalau menatap ke webcam dan layar mungkin sama. Mungkin boleh Pak Rajib mungkin jawab duluan kali ya, karena kan mungkin memang kesulitan kita karena kita interviewnya melalui Zoom kali Pak ya, jadi kita agak canggung mungkin nggak seperti kita interview face to face gitu Pak ya, kita bisa melihat langsung muka orangnya, cuman kalau dari Zoom kita apa ya bilangnya agak lain gitu Pak dengan wawancara biasa. Itu gimana Pak? Baik, terima kasih. Ya, prinsipnya wawancara itu sama kayak wawancara tatap muka ya. Jadi orang lebih menghargai kalau kita ketika ditanya menjawabnya melihat
ke arah kamera gitu ya. Karena kan itu dia anggap menghargai. Bayangkan kalau ketika ngomong itu ngadapnya ke samping kayak gini. Ya. Nah, itu kan seolah-olah ngomong dengan orang lain gitu. Walaupun ada melalui kamera, tapi tetap melihat ke kamera gitu. Nah, kalaupun mungkin ada satu dan lain hal, kamera kita agak di samping gitu ya. Jadi seolah-olah kita melihat ke komputernya ke depan, tapi kameranya di samping, kita harus menjelaskan gitu. Menjelaskan kepada interviewer, mohon maaf nih saya nggak bisa taruh kamera di depan, jadi agak menyamping gitu. Jadi ketika kita melihat komputer yang seolah-olah tidak melihat kamera, itu interviewernya tahu. Nah, itu bahwa kayak saya nih dua kamera nih, dua layar sebenarnya ini pakai PC, karena untuk mengajar saya membuka materi sebelah sini, zoom sebelah sini. Jadi kadang-kadang saya lihat materi, seolah-olah saya nggak melihat ke mahasiswa kita mengajar. Nah, tapi saya jelaskan, ini saya pakai dua layar, jadi saya lihat layar ini, bukan berarti saya nggak melihat kalian gitu. Nah, jadi itu perlu disampaikan informasi seperti itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya, di antara reviewer dan interviewer dan interviewee gitu ya. Jadi berarti kalau gitu nggak apa-apa kali Pak ya, kalau kita memang menjelaskan situasi kita memang seperti itu. Misalnya kayak kadang-kadang ada laptop yang memang webcamnya rusak, jadi dia ganti dengan kamera handphone, misalnya disambungin ke laptop gitu. Misalnya kan berarti kan dia kayak seperti Bapak bilang tadi, dia kameranya belum tentu di depan layarnya. Berarti kalau kita menjelaskan seperti itu ke interviewernya juga nggak masalah gitu. Nggak masalah, jadi dia mengerti mengapa kita kadang-kadang melihat ke arah yang lain gitu ya. Tapi usahakan yang ada kameranya di depan ya, usahakan seperti itu. Jadi kalau kita sekali-kali melihat ke komputer sehingga seolah-olah nggak memperhatikan dia udah mengerti gitu. Kalau kita ada problem dengan kamera. Nah, yang penting dikomunikasikan saja. Nah, kan yang paling penting mengerti dan dia mengerti apa yang kita lakukan. Mungkin itu saja. Baik. Mungkin Pak Talbani ada yang mau ditambahkan mungkin Pak? Atau gimana? Ya, saya pikir sudah cukup tuh apa yang sudah disampaikan Pak Rajib. Yang penting kita respect to the interview, sama kalau kita mau direspect orang, kita sama memberi respect pada komunikan dan komunikator gitu ya. Jadi orang yang menerima informasi, komunikator orang yang memberi informasi, sehingga ada pesan pun sampai dengan tanpa ada wak sangka atau tidak ada dusta di antara kita gitu. Iya betul. Gitu. Tapi kan memang mungkin ada beberapa perkara mungkin mahasiswa kali Pak ya, mungkin dia agak karena itu kegugupannya mungkin ini kali pertama ya dia ikut interview, dia tuh nggak berani bilang kalau sebenarnya dia ada problem nih di kameranya, atau dia sebenarnya memang ada kekurangan di bagian hardware-nya mungkin gitu, mereka dia susah ngomong untuk bilang ke interviewer, karena takut mungkin dianggap gitu kan, bisa ketakutan yang muncul di mahasiswa gitu. Berarti memang teman-teman sekalian kalau memang nanti ada kesulitan di perangkat atau memang ada kesulitan itu bisa langsung diinformasikan ke interviewernya untuk dibilang kalau kalian punya problem apa supaya sama-sama paham lah Pak, sama-sama ngerti lah gitu Pak ya, sanger gitu. Kalau kita di Aceh Pak ya, sama-sama ngerti kalau memang ada problem dan itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu prosesi wawancara, namun memang mungkin dari segi kurang layak atau apa mungkin kelihatannya seperti itu, tapi ternyata itu bisa dikomunikasikan lah. Oke, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan masih bisa bertanya. Kita masih ada sekitar waktu 10 menit lagi. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanya. Kalau kemarin pernah ada ini Pak, ada muncul pertanyaan di salah satu sosial media kita. Interview ini seberapa besar sih Pak peluangnya untuk menggagalkan calon peserta nih Pak. Kadang-kadang kan mereka memang wah nih dokumennya sudah bagus, esainya sudah bagus semua segala macam, tapi memang karena interview ya mungkin kita nggak tahu kondisinya, mungkin sedang memang kurang sehat atau apa semua segala macam, ada sedikit kendala lah mungkin di dirinya, agak kurang mungkin nilainya di interview. Apa memang interview ini apa saya bilangnya? Mungkin poin paling besar dalam menunjukkan kelulusan dari program ini itu gimana Pak? Mungkin Pak Talbani boleh duluan untuk menjawab. Ya, jadi seperti kita mengetahui kalau akademi militer itu semua tesnya kan panjang tuh, beberapa kali tes akademik, tes akhirnya datanglah komandan utama, ya.
langsung mengatakan pantohir namanya. Pantohir akhirnya melihat interview akhir. Ya. Jadi diinterviewlah mereka itu gagal tidaknya. Ya. Nah seperti juga ISMA ini bahwa tidak menjamin juga bahwa nilai ataupun nilai oke, ya, TOEFL oke, IPK oke, semua apa namanya purpose of the letter yang kita buat untuk ISMA oke semua. Tapi saat interview kita mungkin sedang tadi sakit, ya, tentang ada apa namanya masalah putus cinta mungkin ya. Baik. Ya, kalau tahu mungkin bisa jadi ya, Pak. Nah, jadi bad mood saat itu, nah, itu bisa tercermin ya, sehingga ya itu akan mendownsizing nilai kita, nilai mahasiswa yang akan sedang ikut interview. Nah, cuma yang penting adalah kedekatan kita pada Allah harus kuat ya. Karena sebagaimana Nabi Musa juga berdoa, bersolusi dan seterusnya itu menjumpai Fir'aun itu kan. Jadi betapa bukan kita interviewer apa yang memberi interview ada Fir'aun, bukan, tapi kita yang memberikan mengadu pada Allah, pada Sang yang memberikan kemudahan lisan kita itu agar kita dimudahkan saat interview nanti. Jadi saat komunikasi kita kepada Allah bagus, insya Allah pada manusia lainnya insya Allah bagus. Itu yang perspektif dari saya. Tapi yang secara teknis tadi ya artinya pantohir adalah is a must. Pantohir itu adalah terakhir untuk lulus tidaknya kita dalam ajang ISMA itu sendiri. Balik pada Mandian ya. Mana Pak Raji mungkin ada yang mau ditambahkan Pak terkait itu tadi? Baik, saya pikir setiap interviewer itu bersikap fair ya. Sikap fair, jadi dia memberikan nilai itu sesuai dengan arahan dan petunjuk teknisnya. Kira-kira kalau dia bisa levelnya 4, diberikan 4. Kalau diberikan ada levelnya 5, diberikan 5. Nah, jadi ketika sudah menjalankan tugasnya sebagai interviewer, nah baru dikirimkan ke yang namanya executive board. Kalau nggak salah saya, ISMA itu ada executive board, karena sudah pasti dari individual interviewer ini ada 87 nggak salah saya, itu mungkin banyak yang lulus, banyak juga yang nggak lulus. Nah, dilihat kuotanya berapa tersedia. Kan yang ikut partisipasi itu 3.000 tahun lalu. Sedangkan kuotanya cuma 900 sampai 1.000. Nah, jadi kalau dari yang dipilih oleh interviewer itu masih di batas kuota 1.000, saya pikir executive board itu tidak akan merubah gitu. Tetap akan meluluskan. Tapi karena kuotanya terbatas, sedangkan yang diluluskan oleh interviewer yang dianggap cocok untuk lulus itu lebih banyak, dan tentu saja di ranking lagi, kemudian saya dengar dalam webinar tentang ISMA 2022, di samping perankingan ada juga sejenis pemerataan gitu. Jadi daerah-daerah itu juga ada dijatahkan. Kalau enggak, udah pasti daerah ini agak tersisih gitu. Mungkin dari Jawa lebih banyak. Dari Jawa pasti mayoritas. Nah, bisa tidak ada daerah tertentu, misalnya di Papua dan sebagainya, tidak ada jatah gitu. Kalau cuman perankingan yang diambil. Nah, tapi saya dengar dari Pak Andi Jaya itu juga ada sejenis pemerataan. Cuman kuota pemerataan tentu tidak banyak gitu. Jadi ada keterwakilan daerah tertentu yang diambil gitu, yang mendekati nilai-nilai lulus mungkin, kalaupun ini diambil gitu. Tapi tentu saja tidak banyak. Yang banyaknya memang merit gitu. Kalau memang dia kualitasnya lulus, ya diluluskan sesuai dengan kuota. Mungkin itu saja. Baik. Jadi teman-teman memang interview seperti kayak Pak Talbani bilang tadi, pantohir Pak ya, pantauan terakhir. Jadi memang sangat penting. Dan itu juga sudah ada sistematisnya Pak ya. Jadi memang bukan karena ada preferensi masing-masing atau ada ini kayak kelihatannya anaknya baik nih bisa nih lewat gitu. Tapi memang sudah ada sistematisnya, cara penilaiannya semua segala macam. Jadi teman-teman memang harus persiapkan adalah diri sendiri, bahannya semua segala macam untuk mendapatkan nilai paling maksimal dari interview itu sendiri. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya boleh silakan langsung bertanya.
sekalian bisa kita buka satu kali lagi pertanyaan. Dan jangan lupa teman-teman kalau yang sudah bergabung di sini jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah di-share di grup, di chat maksudnya di chat box untuk absensi hari terakhir. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak. Wah, ini sering muncul juga nih Pak, pertanyaan yang paling sering muncul. Termasuk saya, mungkin Pak Dinaro dulu, mungkin kalau Pak Dinaro sekarang mungkin enggak. Kalau Pak Dinaro sekarang mungkin udah banyak lah kisi-kisi jawaban untuk interview. Dia bertanya kalau misalnya kita ngejelasin jawaban atau ternyata nanti tiba-tiba berhenti, itu langsung interviewer akan bakal nunggu atau langsung diganti pertanyaannya. Oke. Apalagi biasanya kalau lagi gugup nanti biasanya lihat kiri kanan apa ada cara cepat supaya bisa balik lagi ke poin yang dijawab. Oke, kalau mungkin untuk pertanyaan pertamanya bisa langsung dijawab oleh Pak Talbani dan Pak Rajib. Poin keduanya mungkin Bang Dinaro kali ya. Poin keduanya ini Bang Dinaro banget nih kalau dari pertanyaannya. Ya, maksimal satu orang saat itu 15 menit ya, Pak Rajib. Kalau ya, salah. 10 menit tadi Pak ya. 5 menit. Saya 1-2. 5-10 ya? Ya. Jadi betul-betul sangat tight. Jadi biasa kami satu interviewer atau satu orang sebagai interviewer itu dikasih 8 orang ya. Satu sesi. Jadi sesi pagi jam 8.10, kemudian siang ke sore ya ada. Sehingga betul-betul sangat tight schedule. Oleh karenanya bahkan pernah Pak Andi itu take over saya punya saat itu kan masalah jaringan. Nah, yang karena dia juga jaringan, akhirnya di skip di akhir gitu. Oke. Di akhir di skip. Tapi tetap under permission executive board. Ya. Gitu ya. Satu kemudian kedua, biasanya seorang yang wawancara itu tidak apa namanya, ya dia tetap agar semua yang diwawancara itu semua positive thinking kita, agar semua bisa lulus. Nah itu. Cuma kita tinggal digest. Kami sebagai wawancara itu semua digest ya, dan melihat bagaimana flow dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh mahasiswa yang sedang diinterview itu. Oleh karenanya jangan takut ya, jangan takut kalau misalkan berhenti atau berhenti tiba-tiba ya, sehingga ya kita tetap menunggu selama masih ada waktu di slot yang diberikan. Ya. Berarti memang memaksimalkan waktu yang diberikan ya. Misalnya kayak tadi bilang 10 menit, berarti memang masih dalam time frame tetap harus dimaksimalkan terus time frame yang kita punya itu untuk walaupun nanti mungkin ada terhenti sejenak tuh, itu umum lah terjadi gitu Pak ya. Mungkin Pak Rajib ada yang mau ditambahkan? Nilai itu maksimal 5. Kalau bisa jangan 3. Oke. 3 itu drop langsung udah, artinya tidak masuk lagi dalam. Baik. Mungkin Pak Rajib ada yang mau ditambahkan Pak terkait yang tadi misalnya tiba-tiba lagi ditanya terus dia kita bilangnya berhenti nih di tengah, itu interviewer bakal langsung next ke pertanyaan berikutnya atau ditunggu sebentar atau gimana? Ya saya pikir tergantung interviewernya ya. Oke. Kalau saya sendiri saya lihat situasi dari mahasiswanya. Apakah dia berhenti itu lagi mikir ingin nyambung ya. Terus saya kalau lama sekali ya kita langsung lewatkan saja gitu Pak. Bukan lewat, maksudnya mungkin kita rubah pertanyaannya, menanyakan yang sama tapi dengan bahasa yang berbeda gitu. Mungkin dia sulit menjelaskan seperti itu. Mungkin kita langsung ke contohnya atau apa yang kita ingin tahu dari dia gitu. Biasanya itu mencairkan ya. Jadi dia kalau tadi mungkin karena istilahnya mungkin dia tidak pahami atau sulit. Nah, ketika kita balik pertanyaannya, padahal kita tanya yang sama gitu, dia bisa mudah menjelaskan. Nah, kepada mahasiswa gitu juga. Dan ketika ada sesuatu yang sulit kita jelaskan, mungkin kita mengisi misalnya dengan kata-kata itu pertanyaan yang menarik Pak. Nah, saya sudah pikirkan juga itu. Nah, jadi dengan mengambil waktu sedikit mungkin ada masa kita mengingat kembali apa yang akan kita jelaskan ya. Nah, dengan kata-kata itu, itu pertanyaan yang menarik Pak. Sebelumnya saya ada terpikir juga seperti itu. Nah, baru kita jelaskan. Mungkin dengan itu ada ada masuk ide kita untuk menjelaskan apa itu. Jadi kita mengambil waktu sedikit. Nah, saya pikir itu akan cair. Mungkin itu saja
Jadi memang seperti tadi juga ada tipsnya mungkin ya, kita bilang ada triksnya lah, kita pakai waktu sedikit, tidak hanya cuman berpikir kaku gitu Pak ya, mungkin kita agak fleksibel mungkin dalam cara berpikirnya, atau memang kalau ada kesusahan kita bisa bertanya untuk mungkin karena memang interview dalam English Pak, jadi memang ada beberapa teman-teman mungkin yang tidak pernah dengar mungkin phrasesnya atau nounsnya yang dikeluarkan oleh interviewer, mungkin mereka ini apa ya maksudnya, mungkin gitu kali Pak. Jadi mungkin tapi teman-teman jangan takut, pasti nanti interviewernya akan memberikan pertanyaannya dengan bahasa yang mungkin teman-teman yang lebih pahami. Tapi ada baiknya juga teman-teman juga melihat contoh-contoh interview yang ada di internet, di YouTube misalnya, untuk lebih familiar mungkin dengan bahasa-bahasa yang sering digunakan di interview, khususnya interview yang menggunakan English sebagai bahasa pengantar. Oke, ini yang terakhir mungkin ya Pak M, karena berhubung kita sudah azan asar juga. Dan terakhir mungkin kita kasih ke teman-teman mahasiswa nih, yaitu Ceddah, Alivia, dan mungkin dibantu oleh Pak Dinaro, yang dia bertanya kira-kira kalau lagi gugup, ya kalau lagi gugup nih Pak, katanya. Kan biasanya kita lihat kiri kanan nih, ada nggak cara cepatnya untuk kita tuh dapat lagi poin yang akan kita jawab, dan kira-kira gimana sih caranya untuk menjawab pertanyaan itu lebih terstruktur. Mungkin kita kasih ke Pak Dinaro dulu, nanti boleh Ceddah dan Alivia mungkin menambahkan beberapa dari pengalamannya. Mungkin Pak Dinaro silakan. Jadi seharusnya nih Alivia sama Ceddah nih yang pengalaman kan? Bapak pengalamannya kan lebih banyak. Ya, jadi kamu boleh melangkahi dong Pak. Ya, kalau gugup karena kita nervous itu beda, kalau dengan gugup kalau kita ngarang. Jadi dikatakan kalau wawancara itu nggak boleh ngarang, dan nggak boleh berusaha melebih-lebihkan, artinya ngarang juga. Ya. Nah biasanya kalau kita bisa interview itu bisa bedain, dia berhenti sejenak atau nggak fokus gara-gara mau mencoba untuk mengarang jawaban, dan mungkin dia bukan kebingungan ya, misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan itu mungkin sedikit kayak psikologi trik gitu kan, sehingga dia ini jawabannya apa? Misalnya kayak tanya apa sih kelemahan kamu, kita pasti akan berpikir sejenak gitu. Karena saya mau bilang yang mana nih kelemahan saya, mungkin banyak gitu ya. Atau nanti kalau saya bilang kelemahan ini, kira-kira nanti bakal dampak buruk. Pikirnya apa gitu ya? Nah gitu, itu kita berpikir. Tapi beda kalau ngarang gitu kan. Kalau ngarang itu udah pasti gitu. Kita memang ada buruk, tapi kita nggak mau nampak buruk nih. Apa ya kira-kira? Itu kan ngarang. Pasti akan gugup dan sekali. Nah makanya dikatakan tadi jangan sampai kita mengarang, jangan sampai lebay. Lebay juga membuat kita akhirnya nanti jadi panik, jadi gugup misalnya. Nah, untuk strateginya seperti yang dikatakan sama Bang Dian tadi, sebenarnya semua sesi wawancara itu sudah ada di Google gitu. Maksudnya apa? Kita bisa search gitu ya. Wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang bakal sering keluar di wawancara gitu. Nah, jadi silakan dicoba. Nah, tapi satu hal yang pasti bahwa dalam wawancara bahasa Inggris kita bukan ujian IELTS. Kita bukan ujian TOEFL. Jadi nggak mesti harus pakai sophisticated word gitu ya, biar perlu gitu. Nah, itu juga supaya memudahkan kita dalam membuat structure. Kenapa? Karena kita apapun cerita bahasa Inggrisnya diindonesiakan dulu, bisa diinggriskan lagi, gitu kan? Sehingga itu aja udah makan waktu 2 hari mungkin, gitu kan? Gitu kan? Jadi nggak perlu pakai yang sophisticated word. Yang penting bisa dipahami, karena itu intinya komunikasi. Nah, tapi kalau nanti memang kita mencoba menambahkan sedikit gitu ya, biar ada impression ya boleh. Tapi jangan gara-gara coba impression, paling nggak nyambung gitu. Saya pakai idiom-idiom yang lah ini kok idiomnya kayak gini sih gitu ya, biar nampak keren. Jadi malah akhirnya malah nyambung. Nah, jadi mungkin sesuai gitu Pak. Nah, nggak sesuai gitu. Jadi mungkin itu, jadi baca-baca aja di Google, di search gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering dikeluarkan dalam wawancara. Dan yang kedua, jangan kita sok Inggris gitu, karena memang kita makannya asam sunti sama kuah liu gitu. Jangan dipaksa kali ya. Jadi biasa saja. Yang penting interview paham. Mungkin itu Bang Dian. Oke, baik. Mungkin dari Alivia dan Ceddah mungkin bisa menambahkan strategi yang kalian lakukan, kalau kita lakukan atau yang kalian persiapkan dulu waktu menghadapi interview untuk ISMA ini. Mungkin dari Alivia dulu boleh share apa sih yang Alivia persiapkan waktu mau interview dulu? Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya nggak strategi yang gimana-gimana, tapi lebih ke latihan keras sih. Latihan. Itu kayak kalau misalnya orang nanya sama saya,
gimana caranya biar bisa lancar di interview, jawabannya cuma latihan. Jadi kemarin itu saya latihan sekitar full seminggu sebelum wawancara sama satu orang temen yang udah berpengalaman sama interview gitu. Jadi di situ kita searching question apa aja nih yang bakal keluar di interview untuk student exchange. Jadi di situ kita rangkum pertanyaannya ini, terus kita going through one by one. Jadi kita jawab satu persatu, terus kita cari tahu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan tentang kelemahan, ya kita jawab kelemahan dan kita jawab juga cara kita mengatasinya gimana. Jadi kita jangan jawab kelemahannya kita gini, tapi and then what you gonna do about it. Jadi kayak kita harus kasih satu hal gimana cara kita mengatasi kelemahan itu. Jadi pokoknya kalau misalnya strategi itu nggak ada strategi yang terlalu signifikan, paling lebih ke ya dijaga aja, jangan nervous. Ya gimana cara jangan nervous? Ya kalau saya sendiri tuh minum susu biar nggak nervous. Jadi mungkin kalau teman-teman ada cara gimana kalian bisa ngelakuin satu hal tanpa harus nervous, kalian bisa lakuin itu. Kalau ada hal spesifik ya lakuin itu. Kalau saya pribadi itu minum susu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya cocok coba diminum susu sebelum wawancara gitu. Kalau saya pribadi gitu. Baik. Ini kalau jeda gimana? Jadi bagus juga tuh ya. Makan yang cukup kali ya sebelum interview. Jangan nanti naik asam lambung ketika ditanya. Ya Pak Dinaro ya. Kalau kita mungkin Pak Dinaro striknya itu kali Pak ya. Makan kalau kita Pak ya. Betul. Karena mungkin banyak juga saya temukan itu kayak kalau lagi mau interview udah sakit perut atau asam lambung, rupanya karena dia nggak makan karena gugup atau malamnya kurang tidur kan. Teman-teman tuh jangan diikutin ya seperti itu ya. Mungkin kalau Cedah ada strategi khususnya mungkin apa gitu? Menyambung yang tadi Alivia ya, menurut Cedah bukan hanya waktu kita wawancara, tapi juga memang preparation sebelum wawancara itu penting dan menentukan kita gugup atau enggaknya. Makanya nanti waktu wawancara seperti Pak Dinaro sampaikan, gimana caranya supaya kita bisa tenang saat sesi gitu. Jadi hal-hal seperti kayak Alivia tadi minum susu sebelumnya, atau kalau Cedah juga kayak kalau kita tahu kita akan wawancara jam 10, kita sudah ready dari jam 8 kalau bisa. Jadi jam 8 itu udah makan, sudah meletakkan device-nya itu di tempat yang seharusnya, cari tempat senyaman mungkin, sinyalnya bagus. Jadi kan itu menghilangkan kegugupan itu tadi gitu. Terus sediakan air di samping kita gitu. Jadi saat kita nggak pernah tahu kan, mungkin tiba-tiba kita gugup, terus kita butuh air, terus harus turun atau kemana untuk cari air. Jadi dipersiapkan itu gitu. Jadi kita merasa yakin. Misalnya juga pakai baju yang yang performnya yang bagus gitu. Setidaknya pakai baju batik dan siap-siap mandi. Jadi hal-hal yang seperti itu menurut Cedah mungkin terlihat sepele, tapi itu berpengaruh ke gimana performa kita saat kita berbicara nanti supaya menghilangkan gugup gitu. Terus satu lagi juga yang seperti disampaikan tadi kan ini wawancara ingin melihat personality kita kan, kembalikan. Mungkin kalau kayak wawancara IELTS atau TOEFL memang fokusnya adalah melihat kemampuan bahasa Inggris kita. Walaupun di wawancara ini mungkin mau dilihat kemampuan bahasa, tapi menurut Cedah, kalau bagi Cedah itu bukan poin utamanya sekali gitu kan. Jadi ada misalnya hal-hal beberapa kata-kata yang bagi teman-teman kayak tiba-tiba lupa, mungkin bahkan kita tahu, bukan kita nggak tahu istilahnya, tapi saat kita gugup kita blank. Kalau Cedah lebih baik katakan saja itu di dalam bahasa Indonesia di mix. Jadi memang seperti apa wawancara kadang-kadang akan membantu kita malah. Misalnya tiba-tiba Cedah blank kata-kata tesis gitu, tiba-tiba jadi tugas akhir, my tugas akhir. Nanti biasanya tuh kemungkinan besar menurut Cedah wawancara akan bilang your thesis. Ya, jadi kita akan I mean my thesis. Itu akan lebih baik menurut Cedah daripada kita diam gara-gara kita gugup nggak tahu satu kata itu. Untuk kan kayaknya akan malah lebih merusak suasana dan kepercayaan diri kita ke depan. Jadi baiknya kalau ada blank-blank karena kata-kata bahasa Inggris, kalau bagi Cedah kayaknya lebih baik dicoba bilang di bahasa Indonesia saja daripada harus diam untuk menunggu ilham bahasa Inggris word itu apa gitu. Keep it simple lah mungkin Cedah ya. Oke. Berarti itu strateginya dari Cedah tadi ya. Dari teman-teman tuh preparation juga penting.
termasuk preparation hal yang sepele seperti kata Cita tadi kayak mandi kan ya, siapin barangnya. Tapi itu benar teman-teman. Jadi kayak kalau mau wawancara itu misalnya kalau apalagi Zoom ya, pastikan laptopnya koneksinya dalam kondisi yang sangat-sangat performance sangat bagus dan top performance, misalnya setidaknya webcamnya masih kelihatan mukanya, jangan tiba-tiba gelap gitu atau gimana. Jadi kalau memang preparationnya udah bagus, bisa misalnya nanti kurang nih kayak kameranya apa kurang, bisa pinjam punya teman atau punya orang tua atau semua segala macam. Jadi selain mempersiapkan dirinya juga mempersiapkan keperluan-keperluan seperti laptop mungkin atau internetnya atau keperluan lainnya atau bahan-bahannya harus persiapkan dulu, tapi jangan dibawa kalau lagi interview nanti ketahuan ya, jadi main curang namanya. Jadi kalau bisa hal-hal kecil tapi penting seperti itu teman-teman persiapkan juga. Baik, berhubung dengan waktu, kita selesaikan sesi kita pada hari ini. Bang Gian, itu ada yang tanya tadi Bang Gian, belum terjawab satu lagi. Itu satu lagi metode tertentu, metode tertentu ini ya, menjawab pertanyaan agar lebih terstruktur. Mungkin ini boleh ke Bang Dinaro kali ya, gimana Bang? Kalau caranya untuk jawabannya lebih terstruktur, mungkin ini agak apa ya bilangnya? Agak bingung juga nih cara menjelaskan gimana Bang Dinaro kira-kira? Ya, mungkin sama kayak kita nulis paragraf. Jadi kita yang harus kita pikirkan atau kita ingatnya adalah top sentence-nya aja. Lebihnya nanti kita tambahkan istilahnya support sentence-nya yang dibutuhkan gitu. Karena inti wawancara itu kan seperti itu. Misalnya, jangan jelaskan kelemahan diri Anda. Kita buat dulu bullet point-nya apa. Misalnya, pertama, time management. Misal, kita ada masalah dengan mengatur waktu. Masalah kedua kita misalnya apa? Misalnya masalah teamwork misalnya. Agak susah kerja bareng orang. Kita kerja sendiri misalnya. Kan? Nah, itu kan bullet point-nya. Nanti pada saat kita bercerita, baru kita pasang support sentence-nya. Misalnya, apa misalnya kita kan sebagai anak tunggal gitu, saya terbiasa bekerja sendiri. Namun demikian bukan berarti bahwa saya tidak mampu berkomunikasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan dihafal semua hal gitu, dipilih aja, nggak perlu banyak. Bikin poin-poin gitu kali Pak Dinaro ya. Mungkin itu salah satu. Kalau saya seperti itu sih. Mungkin kalau Pak Talbani, Pak Rajib, ya, Alifia dan Cedah mungkin punya. Kalau saya lebih seperti itu, bullet point-nya nanti kita kembangkan sentence-nya belakangan. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi mungkin dari narasumber lain terkait cara menjawab agar lebih terstruktur. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Talbani mungkin atau Pak Rajib. Udah mantap. Tuh, Pak Dinaro bilang udah mantap tuh. Pak Dinaro bilang oke, baik. Ini udah azan nih ya, insyaallah. Iya, ada azan ya. Nah, makanya kita selesaikan saja kali Pak, kita selesai karena waktu juga sudah habis. Jadi untuk pertanyaan terakhir tadi, jawaban yang sangat luar biasa dari Pak Dinaro adalah kalau dia pribadi katanya lebih siapkan bullet points atau main-main ideas dari apa essay mungkin ya, kalau seperti di SMA tadi ada jawaban essay mungkin main ideas dari essay yang kalian tulis, kalian bisa tuliskan dalam bentuk poin-poin, jadi jangan terlalu menghafal essay-nya. Jadi nanti tiba-tiba misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak sedikit bermanuver ya, masih bisa lebih fleksibel dalam berpikir atau mencari jawabannya. Baik, terima kasih kepada semua narasumbernya, kepada Pak Talbani, Pak Rajib Salim, dan Pak Dinaro yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga nih kepada Alifia dan Cedah yang sudah bergabung bersama kita di 3 hari ini. Sudah berbagi ilmunya, pengalamannya, semua segala macam. Jadi itu sangat-sangat berguna untuk teman-teman yang lagi akan mengikuti ISMA tahun ini. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah di-share di chat box. Dan diingatkan sekali lagi untuk deadline internal dari Office of International Affairs itu tanggal 27 Maret. Untuk teman-teman segera mengumpulkan dokumennya karena nanti setelah itu akan masuk ke sesi interview internal kampus. Jadi para teman-teman diingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengumpulkan kalau bisa sebelum deadline atau pastinya jangan lebih dari deadline. Baik. Saya selaku moderator
meminta maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator di acara ini. Terima kasih untuk para narasumber juga dan para partisipan yang telah bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good luck everyone. Wish all the best.